Beastmaster terhebat. Bab 851. Setelah mengobrol sebentar, menjelaskan situasi Guru Yao saat ini, semua orang secara bertahap meninggalkan pangkalan penangkaran Panda Yunji. Sekitar setengah jam kemudian, di Universitas Penjinak Binatang Mizu, di ruang konferensi, Li Qian, Dekan Fei, dan Dekan Feng duduk mengelilingi satu sama lain. Fei Yue tidak berpartisipasi, tetapi Li Qian sepenuhnya menyadari segmen-segmen yang melibatkannya. Oleh karena itu, dia tidak perlu ikut serta. Li Qian, kapan kita bisa memulai evolusi kedua? Tanya Dekan Feng dengan tidak sabar begitu dia duduk. Apa terburu-buru? Menjadi tuan rumah evolusi tidak semudah memotong melon dan sayuran. Tidak semudah itu. Sebelum Li Qian sempat berbicara, Dekan Fei menjawab mewakilinya, Profesor Li sebaiknya beristirahat sejenak. Ya, kita perlu istirahat, Din Feng segera setuju. Li Qian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, istirahat itu nomor 2. Sekarang, ada masalah yang lebih besar yang harus segera diselesaikan. Apa masalahnya? Masalah dengan pembentukan evolusi. Li Qian langsung ke intinya, saya yakin Dekan Feng tahu bahwa formasi ini sangat rumit. Ini adalah formasi gabungan 4 lapis. Sekarang, ada masalah yang sangat serius, yaitu ketika menyusun formasi, mungkin tidak mungkin untuk mempertimbangkan semua aspek. Hal ini membuat formasi tersebut agak rapuh dan sangat rentan terhadap risiko. Dia menghela napas dan menunjukkan masalahnya, saya menemukan tepat ketika ia berevolusi bahwa dengan kekuatan formasi komposit 4 lapis saat ini, ia hanya dapat mendukung paling banyak satu evolusi. Formasi sekali pakai. Din Fei langsung menimpali. Li Qian mengangguk dengan agak tak berdaya. Din Feng juga menyadari apa yang terjadi, jadi, evolusi kedua membutuhkan pembangunan kembali formasi. Ya, Li Qian mengangguk. Formasi gabungan 4 lapis ini tidak hanya cukup sulit dibangun, tetapi juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Din Feng mengerutkan kening. Jika hanya bisa digunakan sebagai formasi sekali pakai, tidak masalah dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, tidak sepadan. Dalam pandangan Din Feng, formasi gabungan 4 kali lipat, termasuk pengeluaran Li Qian, tidak sepenting pembangkit tenaga listrik tingkat pseudo legendaris. Namun, jika biayanya jangka panjang, maka kita perlu memikirkannya secara matang. Jika memang tak terhindarkan, Anda hanya bisa menerimanya dengan berat hati. Namun, jika ada peluang untuk menghemat uang, pertimbangkanlah dengan matang. Berapapun biayanya, evolusi kedua ini harus segera disiapkan. Dekan Fei berkata, untuk perbaikan selanjutnya, kita bisa mempelajarinya di Universitas Penjinak Binatang Sasu. Kenapa kita harus menempatkannya di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasirmu? Dekan Feng langsung kesal mendengarnya. Dekan Fei terkekeh, hanya karena Fei Yue adalah guru di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita. Dekan Feng. Ya, itu faktor penting yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada jalan lain. Tanpa Scarlet Moon, penelitian dan pengembangan tidak dapat dilanjutkan. Li Qian yang berdiri di dekatnya juga agak terkejut saat mendengar ini. Kapan ini terjadi? Bagaimana Fei Yue menjadi guru di Universitas Penjinak Binatang Sasu? Li Qian ingat dengan jelas bahwa dia hanya menyandang gelar peneliti di basis penelitiannya sendiri. Jabatan peneliti ini, pada hakikat, tidak ada hubungannya dengan universitas. Lebih seperti karyawan pribadinya. Namun, karena Dekan Fei berkata demikian, dia tiba-tiba mengerti. Saya langsung mengerti. Dengan tingkat keterampilan Fei Yue, dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi guru di Arai Academy. Din Fei mungkin menghargai keterampilannya dalam formasi dan bermaksud merekrutnya. Dengan mengingat hal itu, ia tidak berlama-lama di ruang rapat. Melihat masalah tersebut telah dibahas secara memadai, ia bersiap untuk pergi. Namun, sebelum pergi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ngomong-ngomong, Dekan Feng, setelah evolusi kedua selesai, aku berencana kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Jika ada kebutuhan evolusi lebih lanjut, aku akan merepotkanmu untuk pergi ke Universitas Penjinak Binatang Sasu. Sebaiknya gabungkan semua kebutuhan Anda dan lakukan semuanya sekaligus untuk menghindari pemborosan waktu bola balik. Selain itu, pada tahap ini, saya hanya menerima permintaan evolusi untuk tingkat Roh Kudus ke-8 dan ke-9. Bagi mereka yang berada di bawah tingkat ke-8, kemungkinan gagal masih cukup tinggi pada tahap ini, jadi saya tidak berencana untuk menerimanya. Li Qian mengatakan ini bukan untuk sengaja menghindari tanggung jawab. Namun itulah kenyataannya. Kurangnya waktu hanyalah salah satu aspek. Yang lebih penting, peluang keberhasilannya memang tidak tinggi bagi mereka yang berada di bawah peringkat ke-8, dan tidak perlu mengambil risiko. Terima kasih sudah mengingatkan, Profesor Li. Saya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Dekan Feng mengangguk pelan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, di bawah bimbingan Fei Yue, sejumlah master formasi dari Universitas Penjinak Binatang Mizu dan Universitas Penjinak Binatang Sasu berkumpul untuk membentuk formasi evolusi komposit rangkap 4 sekali lagi. Di sisi lain, setelah 3 hari istirahat, Li Qian juga telah pulih ke kondisi terbaiknya. Setelah semuanya siap, dia tidak membuang waktu lagi dan memulai proses evolusi kedua. Lokasi evolusinya tetap sama, masih di dalam ruang pembiakan pangkalan pembiakan Panda Cloud Rank. Di dalam ruang budidaya,
Li Qian melirik Guru Yang, seorang pria tua berwajah tirus, dan memberikan pengingat terakhir, Guru Yang, evolusi akan segera dimulai. Evolusi ini berbeda dari masa lalu. Evolusi ini membutuhkan tekad yang sangat kuat. Semakin kuat tekad Anda, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan evolusi. Guru Yang tersenyum tipis, lalu berkata dengan yakin, Profesor Li, Anda dapat memimpin rapat dengan percaya diri. Saya tidak berani mengatakan apapun lagi, tetapi dalam hal tekad, saya sama sekali tidak takut pada siapapun. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut sedikit. Apa artinya, tidak takut pada siapapun? Sebaiknya Anda sebut saja nama Guru Yao. Implikasinya sangat jelas. Maka, di bawah tatapan tegas Guru Yang, evolusi pun segera dimulai. Sekitar setengah jam kemudian, di tengah cahaya evolusi yang menyebar dan cahaya biru pucat air, sesosok perlahan muncul. Itu Guru Yang. Dia telah menyelesaikan evolusinya. Berbeda dengan Guru Yao, dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk membentuk kembali tubuhnya untuk menyesuaikan bentuk fisik dan penampilannya. Dia tetap persis sama seperti sebelumnya. Melihat Guru Yang muncul dari cahaya, Li Qian segera memberikan berkatnya, Selamat, Guru Yang, atas kehidupan barumu. Ya, aku bisa merasakan tubuh ini penuh kekuatan. Guru Yang mengepalkan tinjunya, tatapannya dalam saat ia menatap ke arah tertentu. Dengan kekuatan seperti itu, aku bisa terus menjaga dimensi ini. Li Qian tersentuh oleh kata-kata Guru Yang. Guru Yang, Anda sungguh teladan bagi kami semua. Guru Yang tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundaknya. Entah dia teladan atau bukan, saya tidak peduli. Saya hanya tahu ada hal yang harus dikerjakan oleh seseorang. Bab 852. Seperti Guru Yao, Guru Yang juga mengalami evolusi ini di tingkat ke-9 alam Roh Kudus. Oleh karena itu, secara teori, kekuatan tempur mereka seharusnya kurang lebih sama setelah evolusi. Namun, karena perbedaan atribut hewan peliharaan yang dikontrak, akan ada beberapa fluktuasi. Akhirnya, untuk memverifikasi kekuatan keseluruhan Titan Sudo legendaris ini, Guru Yang mau tidak mau terlibat dalam pertempuran singkat 1 lawan 1. Hasil pertarungannya tentu saja sama dengan pertarungan Guru Yao, ia bertarung habis-habisan melawan hewan peliharaan legendaris yang baru naik pangkat, dan pertarungan itu berakhir seri. Setelah mengawasi pekerjaan evolusi Profesor Yao, Li Qian tidak tinggal lebih lama lagi di Universitas Penjinakan Hewan di Michigan. Dia bergabung dengan Din Fei dan kelompoknya, dan kembali ke Universitas Penjinakan Binatang Sazu sehari setelah evolusi selesai. Setelah kembali ke Universitas Penjinak Binatang Sazu, ia langsung menuju pangkalan penelitian gioknya dan terus menyelidiki tugas-tugas penelitian baru. Karena misi 2, metode evolusi fisik sudo legendaris, telah selesai, dan hasilnya adalah Titan raksasa, sedangkan misi 1, transformasi dari badan mekanik menjadi badan daging dan darah, masih belum menghasilkan banyak kemajuan, ia telah memfokuskan energinya pada misi 3, penelitian tentang transformasi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Alasan dia begitu bersemangat untuk kembali sebagian karena dia bersemangat mempelajari subjek ini. Sebab ketika dia memimpin evolusi pertama Titan, yang dilakukan oleh Guru Yao, dia tiba-tiba terlintas dalam benaknya tentang peningkatan poin inspirasi yang terkait dengan misi 3. Peningkatan poin inspirasi tidak banyak, hanya 5 poin, tetapi membuka cara berpikir baru bagi Li Qian dan menemukan arah baru. Faktanya, ketika kucing berevolusi dari kucing berekor 6 menjadi kucing berekor 7, Li Qian sudah melihat petunjuk, tetapi saat itu, pemahamannya masih samar dan kabur. Dengan 5 poin inspirasi yang diperoleh kali ini, dia sekarang memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang jalan ke depannya. Aku tahu jalan mana yang harus ditempuh. Bagaimana mungkin dia tidak merasa cemas dalam situasi seperti itu? Di samping itu, ada spekulasi lain yang tidak disuarakannya, ia merasa bahwa, berdasarkan dugaan-dugaannya selanjutnya, evolusi kucing berekor 9 mungkin menjadi sangat menarik. Mutasi yang tidak terduga dapat terjadi, dan waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi menjadi kucing berekor 9 dapat dipersingkat secara signifikan. Tanpa ragu, dia segera menghubungi Dekan Pan Bing melalui gelang pintarnya, bersiap mencari bantuan dari Akademi Tempur. Dekan Pan Bing menerima telepon Li Qian dan, setelah mengetahui permintaan bantuannya, segera bergegas menghampiri tanpa ragu-ragu. Li Qian, bisakah kau memberitahuku lebih spesifik hewan peliharaan apa yang kau inginkan? Tanya Pan Bing segera setelah tiba di pangkalan penelitian Zamrud. Mendengar ini, Li Qian tidak membuang kata-kata dan langsung menyinkronkan ketiga informasi itu ke gelang pintarnya. Shadow Cat, Dragon Claw Cat, Gale Cat. Dekan Pan Bing melihat informasi yang dibagikan Li Qian dan langsung bertanya, apa yang perlu aku lakukan? Semenjak Li Qian membantu gagak emas berkaki 3 miliknya maju ke status legendaris, kini ia menaruh kepercayaan penuh pada gagak emas berkaki 3. Justru karena pertimbangan inilah Li Qian mempercayakan tugas ini kepadanya tanpa ragu. Anda dapat merasa tenang dengan menyerahkannya padanya. Sederhana saja, aku butuh mayat ketiga binatang peliharaan ini. Li Qian menatap Dekan Pan Bing dan langsung menyatakan permintaannya. Ya, percobaan berikutnya yang akan dilakukannya akan membutuhkan bangkai ketiga hewan peliharaan kucing ini. Dia selalu sangat jelas tentang apa elemen inti yang menghambat evolusi hewan peliharaan jenis kucing berekor 9. Benar sekali, itu tubuh fisik. Faktanya, bahkan kucing ekor 7 memiliki keunggulan unik dalam akumulasi energi dan persepsi atribut, dan pelatihannya di area ini selalu relatif lancar.
Pada kenyataannya, satu-satunya alasan nyata yang menghambat evolusi kucing berekor 9 adalah tubuh fisiknya. Dibandingkan dengan energi dan persepsi atributnya, tubuh fisiknya relatif lemah. Lebih jauh lagi, tubuh fisiknya telah mencapai titik di mana ia tidak lagi dapat menampung pertumbuhan energi atribut, sehingga sangat membatasi pertumbuhannya. Dapat dikatakan bahwa selama ia dapat melepaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya, jalannya akan mulus. Li Qian diharapkan dapat menyelesaikan penelitian tentang kucing berekor 9 dalam waktu 1 bulan. Sebelumnya, pemikirannya dalam hal ini selalu terbatas pada bagaimana meningkatkan kekuatan fisiknya. Kini, melalui penelitian misi 2, ia telah sepenuhnya terbebas dari kepompong mental ini. Jika kekuatan fisik saja tidak memadai, mengapa terobsesi dengan peningkatan? Integrasi dan evolusi juga merupakan jalan yang layak. Sama seperti Guru Yao dan Guru Yang. Berbicara tentang Guru Yao dan Guru Yang, pada hari ketiga setelah mereka kembali, mereka masing-masing membawa 4 orang, yang semuanya adalah penjinak binatang yang memenuhi persyaratan evolusi fusi yang telah diajukannya. Li Qian meliriknya dan secara garis besar mengerti. Baik Universitas Penjinak Binatang Mizu maupun Universitas Penjinak Binatang Sazu, alasan mereka mengirim keduanya ke sini untuk mencari evolusi mungkin juga untuk memberikan pengalaman evolusi mereka. Ada 8 orang dari 2 sekolah, semuanya memenuhi persyaratan. Melihat hal ini, Li Qian tidak banyak bicara dan langsung memberitahu Fei Yue untuk mulai mengatur proses evolusi. Perlu disebutkan bahwa sejak kembali, Dekan Fei telah menghubungi petinggi sekolah dan mengatur agar Fei Yue menjadi profesor madya di Arai Academy. Tepat saat itu, memanfaatkan posisi baru yang didambakan ini, Fei Yue langsung pergi ke Arai Academy untuk meminta bantuan mereka pada susunan komposit 4 kali lipat. Rencana 1 orang mungkin picik, tetapi rencana 2 orang mungkin picik. Dengan bergabungnya banyak guru dari Arai Academy, kemajuan dalam pengembangan Arai Komposit Quadruple sangat menggembirakan selama periode ini. Setelah melalui masa perbaikan, formasi yang baru disusun tersebut telah ditingkatkan dari perbaikan 1 kali menjadi perbaikan 2 kali tanpa mempengaruhi efektivitasnya. Ya, formasi evolusi komposit Quadruple yang baru disusun cukup untuk mendukung kebutuhan 2 evolusi, yang membuat Li Qian cukup senang. Dia segera menguji 2 orang terakhir dari 8 orang itu, dan hasilnya sesuai dengan harapannya. Li Qian membutuhkan waktu lebih dari seminggu untuk melakukan evolusi terhadap 8 orang yang memenuhi persyaratan, dan dia cukup puas dengan hasilnya. Tanpa kejutan sedikit pun, ke-8 individu tersebut berhasil berevolusi menjadi Titan, yang secara signifikan meningkatkan kekuatan tempur Universitas Penjinak Binatang Mizu dan Universitas Penjinak Binatang Sazu. Setelah membantu 8 orang menyelesaikan evolusi mereka, Li Qian sekali lagi membenamkan dirinya dalam penelitian tentang evolusi kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. 3 mayat yang diburu Dekan Pan Bing telah dibawa dengan peralatan penyimpanan. Tepat ketika Li Qian hendak mulai memeriksa ketiga mayat itu, Dekan Fei tiba di pangkalan penelitian giok dengan ekspresi muram, membawa kabar buruk. Dia berkata dengan cemas, "Li Qian, ini buruk. Kamu punya informasi tentang metode evolusi fisik sudah legendaris, dan entah bagaimana itu sudah tersebar. Sekarang, hampir semua kekuatan terkemuka di seluruh Federasi Sia Timur mengetahui berita ini." Bab 853. Apakah ini benar-benar terjadi? Li Qian masih sedikit terkejut dengan berita yang dibawa Dekan Fei. Namun jika saya harus menggambarkan emosi tertentu, sebenarnya tidak ada satupun. Dia sudah siap secara mental jika berita itu bocor. Menurut pandangannya, ini hanya masalah waktu. Dia tidak menganggapnya serius. Namun, pada saat ini, Dekan Fei angkat bicara untuk mengingatkannya, "Li Qian, kamu perlu menanggapi masalah ini dengan lebih serius." Melihat tatapan bingung di matanya, dia melanjutkan, "Kesampingkan saat ini, kita baru saja menyelesaikan evolusi, jadi beritanya seharusnya tidak bocor begitu cepat. Terakhir kali, saya pergi ke Universitas Penjinak Binatang di Michigan. Itu adalah eksperimen evolusi yang sangat rahasia. Secara logika, seharusnya sangat sulit bagi informasi tentang eksperimen evolusi rahasia semacam itu untuk bocor. Sekalipun bocor, tidak mungkin melakukannya secepat itu, apalagi langsung menentukan lokasi Anda." Dia sangat marah, suaranya dingin, dan melanjutkan, "Akibatnya, belum lama ini, beritanya sudah bertebaran di mana-mana. Bukannya aku tidak percaya pada guru-guru di Universitas Penjinak Binatang Michigan, tapi kebetulan seperti itu membuat orang curiga." Akhirnya, tanpa ragu, ia menyatakan penilaiannya, "Di lokasi evolusi terakhir, saya sulit percaya bahwa tidak ada mata-mata sekte yang hadir." Implikasi dari kata-kata Dekan Fei sudah cukup jelas. Li Qian tidak bodoh. Dia secara alami dapat mengetahuinya dari situ. Justru karena dia memahami makna tersirat dalam kata-kata Dekan Fei, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berbicara perlahan dan hati-hati, suaranya diwarnai dengan sedikit kebingungan. "Dekan Fei, bukankah ada orang-orang dari Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir di lokasi percobaan evolusi terakhir?" Li Qian samar-samar dapat merasakan ketidakpuasan Fei terhadap Universitas Penjinak Binatang Mizu dari kata-kata Fei. Namun, sejujurnya, jika informasi ini memang dibocorkan oleh mata-mata dari suatu aliran sesat. Oleh karena itu, mereka yang terlibat di Universitas Penjinak Binatang Sazu juga harus dianggap sebagai tersangka. Dia tidak bermaksud menunjukkan favoritisme terhadap Universitas Michigan Beastmaster, tetapi itulah kenyataannya.
Dekan Fei terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Li Qian. Setelah beberapa saat, ia berbicara, menjelaskan pengaturan sekolah. Li Qian, kau benar. Jadi, sekolah kami sudah memulai penyelidikan disiplin. Seserius itukah? Li Qian mengerutkan kening lagi setelah mendengar kata-kata Dekan Fei. Dekan Fei mengangguk. Memang sangat serius. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan melanjutkan, jika masalah ini bocor, itu akan berdampak besar pada Anda dan Universitas Penjinak Binatang Sasu. Bahkan sekarang, Anda mungkin masih meremehkan pentingnya metode serangan gabungan para Titan. Terlepas dari aliran sesat, mereka pasti akan mencoba segala cara untuk mendapatkan metode evolusi ini. Hanya dengan mempertimbangkan kekuatan yang terlihat, ada begitu banyak universitas penjinak binatang, begitu banyak lembaga pemerintah federal, begitu banyak perusahaan besar, dan begitu banyak keluarga penjinak binatang. Di antara mereka, banyak sekali penjinak binatang yang terjebak di penghalang yang tak dapat diatasi ini sebelum mencapai level legendaris. Banyak penjinak binatang di sini sudah diambang kematian. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa para penjinak binatang ini tidak akan mengambil risiko dan melakukan hal-hal gila ketika menghadapi krisis kematian. Melihat wajah Li Qian yang tanpa ekspresi, dan dia masih tampak tidak menganggapnya serius, dia berbicara lagi, sambil mengemukakan kemungkinan, bahkan jika kamu, Li Qian, aman dan sehat di Universitas Penjinak Binatang Sasu, bagaimana dengan orang tuamu? Mendengar ini, jantung Li Qian berdebar kencang, dan dia langsung menyadari apa yang tengah terjadi. Tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Ya, jika aku tinggal di Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir, sekalipun langit runtuh, ada orang tinggi yang menahannya, jadi aku pasti tidak akan terpengaruh. Tapi bagaimana dengan ibu dan ayah? Apa yang akan mereka lakukan? Qiye sangat kuat, tetapi bisakah dia melindungi keselamatan mereka sendirian? Li Qian memiliki tanda tanya besar tentang ini. Keduanya mengobrol cukup lama, dan tak lama kemudian, Dekan Fei meninggalkan pangkalan penelitian batu giok dengan ekspresi khawatir setelah menjelaskan pro dan kontranya. Setelah Dekan Fei pergi, Li Qian langsung berpikir keras. Setelah berpikir sejenak, dia mendapat ide dan segera memanggil Dekan Tiankui dari Akademi Pelatihan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Petik 2. Ya, Dekan Tiankui, aku memang telah menguasai metode evolusi tubuh fisik tingkat pseudo legendaris itu. Petik 2. Jangan khawatir, selama kamu mengirim orang-orang dari Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, aku pasti akan segera mengatur proses evolusi dan membantu mereka menyelesaikannya sesegera mungkin. Petik 2. Ya, sejauh ini, kita baru menemukan metode evolusi untuk tingkatan ke-8 dan ke-9 Roh Kudus. Li Qian sedang berbicara dengan Dekan Tiankui di telepon, dan dia membuat janji tanpa ragu-ragu. Setelah mengucapkan janji itu, dia juga secara halus menyampaikan permintaannya sendiri. Begini, setahu saya, berita ini sudah tersebar. Aku baik-baik saja. Aku bisa melakukan penelitianku dengan tenang di Universitas Penjinak Binatang di Sasu tanpa ada yang menggangguku. Tapi aku masih sedikit khawatir tentang orang tuaku. Apa yang perlu kami lakukan? Mendengar permintaan Li Qian, Dekan Tiankui bertanya tanpa ragu, bagaimana kalau kami bawa orang tuamu langsung ke kota Nandu? Keamanan mereka 100% terjamin di Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kami. Di telepon, Dekan Tiankui berkata tanpa sadar. Menurutnya, ini adalah tindakan yang paling aman. Li Qian tidak terlalu memikirkannya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, benar, kupikir membawa mereka ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan memang cara yang baik untuk melindungi mereka. Petik 2. Namun, mereka mungkin tidak akan menerima pengaturan ini, lagi pula, mereka telah tinggal di kota Lingsui hampir sepanjang hidup mereka, dan kecil kemungkinan mereka akan pergi. Terlebih lagi, ada satu hal yang tidak dikatakan Li Qian, jika dia akan membawa orang tuanya ke Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, mengapa tidak membawa mereka saja ke Universitas Penjinak Binatang Sasu? Setelah jeda, dia mengutarakan isi hatinya tanpa ragu, begini, aku harap Universitas Penjinak Binatang Jiangnan kita bisa memasang susunan teleportasi di pangkalan pembiakan matahari kebanggaanku di kota Lingsui. Tanpa jeda, ia melanjutkan, susunan teleportasinya tidak perlu terlalu jauh. Cukup terhubung ke pusat teleportasi di kota Yunlan, dan teleportasinya hanya satu arah. Kalau saja susunan teleportasi seperti itu ada, keselamatan orang tuaku akan terjamin sepenuhnya. Lagi pula, dengan kehadiran Qiye, mengingat kekuatannya, bahkan jika dia menghadapi musuh yang tak terkalahkan, memberikan perlindungan tidak akan menjadi masalah. Pada saat itu, ibu dan ayah akan dapat berteleportasi langsung ke kota Yunlan melalui susunan teleportasi. Terutama setelah tiba di pusat teleportasi di kota Yunlan, semua bahaya lenyap. Karena pusat teleportasi di kota Yunlan dapat terhubung ke seluruh jaringan teleportasi Federasi Asia Timur. Bahkan jika pusat teleportasi di kota Yunlan tidak berfungsi, ibu dan ayah dapat segera menggunakan berbagai susunan teleportasi untuk bepergian ke kota-kota besar seperti kota Nandu, kota Zonghai, dan kota Jingdu. Hanya dibutuhkan beberapa menit untuk bepergian dari kota-kota besar ini ke kota Sasu. Di ujung telepon yang lain, Dekan Tiankui mendengarkan permintaannya, merenung sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak, hahaha, kukira ini masalah serius. Cuma bikin susunan teleportasi jarak pendek, nggak masalah. Dia tidak terlalu memikirkannya dan segera menyetujuinya. Setelah menyetujui,
Ia segera menyatakan rencana selanjutnya, saya akan mengadakan pertemuan besok. Tidak, saya akan mengadakan pertemuan sekarang juga, dan mengundang orang-orang dari Akademi Formasi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan untuk datang dan membantu. Saya yakin bahwa menyiapkan susunan teleportasi kecil, terutama yang pendek, tidak akan memakan banyak waktu. Jangan khawatir tentang itu. Pada saat ini, Dekan Tianpui telah sepenuhnya memahami tujuan Li Qian. Lagi pula, sejujurnya, pengaturan ini adalah yang paling aman, dan bahkan lebih efektif daripada mengirim satu atau dua penjinak binatang tingkat dewa untuk mengawasi operasi. Pada tanda-tanda masalah sekecil apapun, orang tua Li Qian dapat langsung pergi ke kota Yunlan melalui susunan teleportasi jarak pendek ini. Tidak hanya fleksibel, tetapi juga sepenuhnya aman. Memikirkan hal ini, ia tak kuasa menahan diri untuk mengangguk pelan. Solusi Li Qian memang tepat. Selain itu, dia juga diam-diam bertekad bahwa dia harus memastikan keselamatan orang tua Li Qian apapun yang terjadi. Selama orang tuanya terus tinggal di kota Lingshui dan tetap berada di bawah perlindungan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, Li Qian kemungkinan besar akan memikirkan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan apapun hal baik yang terjadi. Beginilah evolusi tubuh fisik Sudo legendaris. Terlebih lagi, Li Qian memiliki begitu banyak metode evolusi hewan peliharaan legendaris, gagak emas berkaki 3, pohon fusang 9 naga, Taiwu, master pedang teratai merah, dan master pedang mimpi buruk. Masing-masing metode ini sangat didambakan oleh Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Bagi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan, menjaga hubungan baik dengan Li Qian hanya akan membawa manfaat, bukan kerugian. Setelah mengatur agar susunan teleportasi jarak pendek dipasang di rumah, Li Qian akhirnya berniat untuk melihat mayat hewan peliharaan seperti kucing berkepala 3 yang dibawa oleh Dekan Panbing. Ia mengeluarkan bangkai hewan peliharaan kucing berkepala 3 itu dan meletakkannya di ruang pembiakan, di mana ia mulai mengamatinya dengan sabar. Saat dia sedang mengamati dengan sabar, notifikasi elektronik kembali terdengar dalam pikirannya. Seperti yang diharapkan, notifikasi tersebut memang menunjukkan peningkatan poin inspirasi. Dengan peningkatan poin inspirasi yang tiba-tiba ini, Li Qian menemukan bahwa kemajuan tugas 3, yaitu penelitian kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8, telah mencapai angka yang sangat signifikan. Angkanya mencapai 96% yang mencengangkan. Dengan tingkat kemajuan yang demikian tinggi, dan mengingat arahan selanjutnya sangat jelas, Li Qian merasa tugas itu tidak jauh dari selesai. Li Qian menduga bahwa dengan bantuan Fei Yue, penelitian itu akan selesai dalam waktu sekitar seminggu, dan dia sangat menantikannya. Tepat saat dia ingin menyelesaikan tugasnya secepatnya, di sisi lain, Kepala Sekolah Park, Dekan Fei, Dekan Panbing dan sekelompok orang lainnya berkumpul, tetapi mereka dalam keadaan sangat tertekan karena kebocoran tersebut. Lihatlah, ini semua orang yang ingin bertemu Profesor Li Qian. Selain 6 kekuatan besar lainnya, ada begitu banyak perusahaan, keluarga, dan guild besar. Jika kita menyinggung semua kekuatan ini, itu akan menjadi hal yang buruk bagi Universitas Penjinak Binatang Sasukita. Kepala Sekolah Park menyerahkan sebuah daftar. Dekan Fei dan yang lainnya mengambil daftar itu dan mulai membacanya. Tak lama kemudian, mereka tak kuasa menahan napas kaget. Dengan jumlah orang sebanyak ini, jika pihak sekolah tidak menghentikan mereka, mereka pasti sudah menerobos alam rahasia ketiga dan langsung pergi ke sana untuk menculik orang. Dekan Xiao Mingyu juga melihat daftar itu, senyum getir tersungging di bibirnya. Taktik sekte ini yang menggunakan satu serigala untuk melahap serigala lainnya benar-benar menjijikkan, ujar Dekan Panbing dengan geram ketika mendengar hal ini. Apa yang mereka lakukan adalah langkah yang terencana. Wakil Kepala Sekolah Amos Situri sama marahnya, tetapi sebagian besar tidak berdaya. Tepat saat mereka mengerutkan kening dan berdiskusi, pintu ruang rapat tiba-tiba didorong terbuka. Orang yang datang tidak lain adalah Li Qian. Hal ini menyangkut metode evolusi Titan Sudo legendaris yang telah ditelitinya, jadi bagaimana mungkin dia bisa berdiam diri saja. Setelah tiba di ruang konferensi dan duduk, Li Qian mendengarkan diskusi panas itu sejenak dan kemudian secara kasar memahami apa yang sedang mereka perjuangkan. Sejujurnya, situasi saat ini agak di luar harapannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa metode evolusi Titan Sudo legendaris ini akan menarik keserakahan begitu banyak kekuatan. Akibatnya, bahkan Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir pun mulai merasakan tekanan. Mereka juga khawatir orang-orang tua yang akan mati itu akan melakukan hal-hal gila demi bertahan hidup. Kepala Sekolah Park, menurutku, masalah ini tidak merepotkan, tapi mustahil bagiku untuk berkembang demi mereka dengan memaksaku. Li Qian melirik sekelompok pemimpin sekolah dan mengutarakan pendapatnya. Tidak ada makan siang gratis. Tatapannya menyapu sekeliling, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, jika mereka ingin berevolusi, mereka harus membayar harganya. Bagaimana menurutmu tentang menghubungkan masalah ini dengan rencana itu? Mendengar kata-kata Li Qian, Kepala Sekolah Park tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya berbinar. Rencana apa? Tanya Dekan Panbing bingung. Li Qian juga agak penasaran dan melihat ke arah kepala taman. Operasi matahari terbenam merah darah. Kepala Sekolah Park mengucapkan 6 kata itu dengan tatapan membara dan nada tegas. Seperti yang dikatakan Li Qian, bagaimana mungkin orang-orang itu berevolusi menjadi Titan Sudo legendaris tanpa membayar harganya. Bab 854. Proyek Blood Red Sunset. Mata Li Qian menunjukkan sedikit keraguan ketika mendengar Kepala Sekolah Park menyebutkan nama ini.
Dia belum pernah mendengar tentang rencana matahari terbenam berdarah ini sebelumnya. Tentu saja, dari namanya saja sudah jelas bahwa ini adalah rencana operasional. Sebagai pelatih, wajar saja jika pihak sekolah tidak memberi tahu saya. Melihat Li Qian tertarik, kepala sekolah Park menatapnya. Mendengar hal ini, wakil kepala sekolah Angusituri segera angkat bicara dan menjelaskan, kami menemukan jejak kultus setan darah di sebuah dunia cabang kecil di alam dimensi tingkat kelima. Apakah mereka menemukan jejak kultus setan darah? Mendengarkan kata-kata Angusituri, keraguan di matanya tak berkurang sedikitpun. Namun, ia sudah menduga-duga. Setelah jeda, Angusituri melanjutkan, dan apa yang dikatakannya membenarkan kecurigaannya, dunia kecil bawahan yang terletak di bidang dimensi tingkat kelima ini, setelah penelitian menyeluruh oleh kami dan 7 kekuatan besar lainnya, telah dipastikan kemungkinan besar merupakan markas kultus setan darah. Jadi apa sebenarnya rencana matahari terbenam merah darah ini? Setelah mendengarkan penjelasan Angusituri, Li Qian sudah sepenuhnya menebak rencana sekolah tersebut. Ya, melihat Li Qian telah menebak rencana mereka, Angusituri tidak menyembunyikan apapun dan langsung menceritakan keseluruhan rencananya. Kita berencana untuk menyerang dunia kecil bawahan ini dan menghancurkan markas besar kultus iblis darah. Setelah mendengarkan rencana Angusituri, Li Qian terdiam sejenak sebelum bertanya, apakah ini aliansi 8 kekuatan? Tidak, 7 universitas lainnya hanya akan mengirimkan beberapa personel untuk memberikan dukungan. Pasukan utama masih harus bergantung pada Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir kita. Angusituri menceritakan semuanya tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun Li Qian belum lama berada di Universitas Penjinak Binatang Sazu sejak mendaftar, tindakannya sudah cukup menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya sepenuhnya. Jadi pada saat itu, secara tidak sadar, Angusituri sudah menganggapnya sebagai salah seorang pimpinan inti sekolah. Tentu saja, ini juga merupakan hasil persetujuan diam-diam dari kepala sekolah Park. Apa yang kau butuhkan dariku? Tanpa bertele-tele, Li Qian langsung ke intinya. Dia tahu betul bahwa dengan tingkat kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut proyek matahari terbenam berdarah ini. Para petinggi sekolah kemungkinan besar tidak mengizinkannya terlibat. Namun, menurut kepala sekolah Park, ia tampaknya dapat menggunakan pengetahuannya tentang metode evolusi Titan Sudo legendaris untuk membantu rencana ini. Jadi dia tidak membuang waktu dan bertanya langsung. Karena orang-orang itu ingin berevolusi menjadi Titan Sudo legendaris, maka sebagai imbalannya, berpartisipasi dalam rencana ini dan membantu kita melawan kultus iblis darah seharusnya bukan permintaan yang terlalu besar, kan? Kepala sekolah Park menimpali, menunjukkan variabel-variabel yang perlu ditambahkan ke dalam rencana tersebut. Dan tanpa diragukan lagi, variabel ini, kuncinya, terletak pada Li Qian. Godaan terbesar adalah metode evolusi Titan Sudo legendaris, yang dimaksudkan untuk membuat orang-orang tersebut berkontribusi. Tidak seorang pun dapat menolak. Terlebih lagi, sejumlah besar Titan Sudo legendaris, masing-masing dengan kekuatan tempur setara dengan level legendaris yang baru dipromosikan, pasti akan menjadi faktor X yang tidak dapat diabaikan saat digabungkan. Itu pasti dapat meningkatkan kemungkinan keberhasilan rencana tersebut. Oke, aku tahu apa yang harus kulakukan. Ingat, beritahu aku kalau kau sudah siap bertindak, kata Li Qian. Setelah mengatakan itu, ia langsung meninggalkan ruang konferensi. Setelah melalui begitu banyak hal, dia bukan lagi siswa SMA yang naif seperti dulu. Jelaslah bahwa era pertikaian besar akan segera dimulai. Menghadapi era persaingan hebat ini, Li Qian tahu betul bahwa yang harus ia lakukan adalah meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Baginya, cara paling sederhana untuk meningkatkan kekuatannya adalah melalui penelitian, terus meneliti evolusi hewan peliharaan. Jadi dia tidak membuang waktu. Setelah kembali ke alam rahasia 3 dan pangkalan penelitian Zamrud, dia kembali meneliti. Dia memanggil Fei Yue dan memerintahkannya, Fei Yue, hentikan apa yang sedang kau lakukan sebentar. Li Qian tahu bahwa Fei Yue baru-baru ini sibuk meningkatkan formasi evolusi komposit rangkap 4. Masalah ini penting, tetapi bukan yang paling mendesak. Bagi Li Qian saat ini, hal yang paling mendesak adalah menyelesaikan penelitian evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Dan begitulah, 5 hari berlalu dengan tenang. Setelah 5 hari penelitian, Li Qian akhirnya menyelesaikan tugasnya. Yaitu, jalur evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Setelah menyerahkan tugas, kekuatan mentalnya mendapat umpan balik lagi, mencapai tingkat ke-8 peringkat kaisar. Selain kekuatan mentalnya, Li Qian juga menemukan bahwa kebugaran fisiknya telah meningkat secara signifikan sebagai hasil dari penyelesaian tugas ini. Dia merasa kekuatan fisiknya sekarang tidak lebih lemah dari seorang Beastmaster tingkat Sein biasa. Terakhir, ada poin pencapaian. Li Qian juga sangat mementingkan hal ini. Terakhir kali, ia menyelesaikan evolusi tubuh fisik Sudo legendaris dan memperoleh 11 poin pencapaian. Ini adalah keuntungan yang cukup besar. Hal ini membuat total poin pencapaiannya menjadi 58. Kali ini, berkat evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8, ia memperoleh 5 poin lagi. Jadi sekarang Li Qian memiliki total 63 poin prestasi. Melihat begitu banyak prestasi, ia pun merasa puas. Ini juga berfungsi sebagai bentuk keamanan.
Pada saat ini, jika terjadi situasi tak terduga, Li Qian sepenuhnya yakin bahwa dia dapat meneliti setidaknya 2 metode evolusi untuk hewan peliharaan legendaris dalam waktu yang relatif singkat. Setelah menyerahkan tugas 3, Li Qian tidak membuang waktu dan membuat tugas baru. Karena penelitian untuk tugas 2 sebelumnya telah selesai, tugas baru yang dibuatnya bukanlah tugas 3, tetapi tugas 2, mengikuti urutan yang telah ditetapkan. Li Qian tampaknya tidak terlalu peduli dengan hal ini. Ini semua hanyalah masalah kecil dan remeh. Setelah selesainya penelitian pada kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8, langkah selanjutnya tentu saja adalah eksperimen. Evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8 tidaklah sulit. Syaratnya adalah menguasai skill kekuatan psikis level pemecah batas dan skill teknik rahasia, kerajaan abadi, level sempurna, serta mengonsumsi buah ilusi. Buah ilusi adalah sumber daya evolusi luar biasa berjenis spiritual. Itu dianggap sebagai salah satu sumber daya supranatural spiritual yang paling berharga. Namun, bagi Li Qian, memperoleh sumber daya tersebut tidaklah sulit. Dia hanya memberikan salam biasa, dan Dekan Fei mengatur agar seseorang menyampaikan salam itu kepadanya. Dalam hal energi atribut, dengan dilengkapinya kedua kondisi ini, persyaratan evolusi telah terpenuhi. Kendala-kendala sebelumnya bukan pada aspek ini, melainkan karena keterbatasan fisik tubuh. Kali ini, Li Qian mendapat inspirasi dari metode evolusi Titan Pseudo Legendaris dan menyuruh Fei Yue membangun kembali formasi fusi fisik. Setelah penyaringan lebih lanjut, tubuh hewan kucing yang cocok ditemukan, sehingga menyelesaikan penelitian akhir. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tanpa kode curang, Li Qian tidak akan pernah bisa meneliti metode evolusi semacam ini, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Bab 855. Percobaan ini dilakukan di alam rahasia nomor 3. Tidak seperti ruang pembiakan di Dansha Secret Realm, Universitas Minnesota. Tidak ada ruang kultivasi sebesar itu di seluruh alam rahasia ketiga. Bukan berarti mustahil untuk membangunnya. Dengan kekuatan Universitas Penjinakan Binatang Sazu, membangun ruang pengembangbiakan seperti itu akan menjadi hal yang mudah. Alasan mengapa bangunan itu tidak pernah dibangun adalah karena dianggap tidak diperlukan. Sesuai permintaan Li Qian, setelah menggabungkan beberapa pangkalan kultivasi kosong di sekitarnya, Fei Yue langsung mendirikan formasi penyembunyian di pangkalan penelitian giok baru. Setelah formasi tersebut diaktifkan, gangguan apapun dalam ruang internal dapat diblokir. Fungsinya tidak kalah dengan ruang budidaya. Yang paling penting, jenis ruang pengembangbiakan seperti yang ada di Dansha Secret Realm Cloud Strategis Panda Breeding Base di Michigan State University of Science and Technology tidak hanya sangat mahal untuk dibangun, tetapi juga tidak terlalu praktis. Sebelumnya, saat berevolusi menjadi Titan Pseudo Legendaris, tinggi Titan hampir menyentuh kubah ruang inkubasi. Jika tujuan evolusi lebih besar, itu pasti akan meledakkan kubah ruang inkubasi. Tentu saja, Li Qian bisa membuka kubah ruang inkubasi, tetapi melakukan hal itu seperti melepas celana untuk kentut, sama sekali tidak perlu. Menggunakan formasi untuk menyembunyikan area tidak hanya murah tetapi juga sangat praktis. Satu-satunya masalah adalah kemungkinan dimata-matai oleh energi mental, tetapi Li Qian sebenarnya tidak terlalu khawatir tentang itu. Pertama-tama, bagaimanapun juga, ini adalah Universitas Penjinak Binatang Sanbar yang terletak di alam rahasia 3, dan mengingat statusnya. Hampir tidak ada seorang pun yang berani mengeluarkan energi mentalnya untuk memata-matai mereka. Kedua, ada Guru Ling. Dia sering datang dan terkadang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Dengan dia di sini, hampir mustahil bagi siapapun untuk memata-matai orang lain tanpa terdeteksi. Setelah menyelesaikan semua persiapan, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung melangkah ke formasi penyembunyian. Mereka yang memasuki formasi penyembunyian bersamanya termasuk Fei Yue dan gadis kecil Sun Ruirui. Sekarang, Li Qian benar-benar memperlakukan kedua wanita itu sebagai tangan kanan dan kirinya dalam hal pelatihan. Tak ada jalan lain. Mereka berdua adalah yang paling berbakat di bidang ini. Ya, termasuk Li Lanying, yang terakhir menandatangani kontrak. Ia juga melakukan tes. Hasilnya menunjukkan bahwa gadis ini mirip dengan Mo Ziyu. Ia memiliki bakat dalam mengasuh, tetapi hanya itu saja. Ia jauh lebih rendah daripada Fei Yue dan gadis kecil Sun Ruirui. Tidak ada cara lain bagi Li Qian selain mencurahkan seluruh usahanya untuk melatih mereka berdua. Setelah memasuki formasi penyembunyian, Li Qian segera mengambil bola penjinak binatang dan melepaskan subjek uji yang telah disiapkan sebelumnya. Itu adalah kucing berekor 7 yang baru saja berevolusi. Salah satu hal hebat tentang evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8 adalah tidak adanya persyaratan level. Jika tidak, hampir mustahil untuk melatih kucing berekor 7 hingga mencapai batas potensi rasnya dalam waktu yang singkat. Li Qian sangat dekat dengan kucing berekor 7 ini. Kucing itu telah mengikutinya sejak awal, ketika ia masih seekor kucing berekor 3, dan telah tinggal di pangkalan penelitian gioknya cukup lama. Ia dianggap sebagai salah satu hewan peliharaan veteran di basis penelitian gioknya, jadi itulah hal pertama yang terpikirkan oleh Li Qian ketika membahas evolusi ini. Tentu saja, alasan utamanya adalah orang ini memiliki potensi yang bagus. Jika tidak, Li Qian tidak akan memilihnya. Setelah melepaskan kucing berekor 7 yang baru saja menyelesaikan evolusinya, Li Qian menoleh dan menatap Fei Yue. Fei Yue, keluarkan tubuh yang sudah disiapkan. Ya,
sejak Dekan Panbing mengiriminya 3 bangkai kucing, Li Qian telah mempelajarinya. Akhirnya, dengan membandingkan informasi yang diterimanya dari penyerahan tugas, dia akhirnya menemukan masalahnya dan mengonfirmasi kecurigaannya. Kucing berekor 8 terus berevolusi menjadi hewan peliharaan legendaris, kucing berekor 9. Kucing berekor 9 hanya memiliki satu atribut, yaitu roh. Secara teori, jika hewan peliharaan lain difusikan dengannya, hal itu pasti akan menyebabkan gangguan energi dalam tubuh subjek uji. Oleh karena itu, Li Qian menemukan solusinya. Ia meminta Fei Yue untuk menyiapkan susunan pemurnian untuk memurnikan semua energi atribut dalam ketiga mayat tersebut. Secara teori, hal ini dapat dilakukan, karena langkah tersulit dalam evolusi dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8 adalah tubuh fisiknya. Seseorang harus melepaskan diri dari belenggu tubuh fisik dan keluar dari kepompong seperti kupu-kupu. Li Qian menebak dengan cara ini, dan ternyata, tebakannya benar. Bagi kucing ekor 7, hewan peliharaan kucing lainnya, sebagai makanan, hanya membutuhkan kekuatan fisik. Mereka tidak memiliki kebutuhan energi apapun. Mendengar kata-kata Li Qian, Fei Yue tanpa ragu langsung melambaikan tangannya untuk mengeluarkan 3 mayat hewan peliharaan berbentuk kucing yang diberikan Li Qian sebelumnya. Dia meletakkan 3 mayat hewan peliharaan yang menyerupai kucing di satu tempat, di mana terdapat pola susunan yang rumit di tanah. Ini adalah lokasi salah satu titik kunci formasi fusi fisik yang dibentuk oleh Scarlet Moon. Sedangkan untuk lokasi lainnya, kucing ekor 7 sudah pernah melesat ke sana. Jelas, kucing ekor 7 sendiri juga menantikan evolusi berikutnya. Li Qian memeriksa 3 mayat hewan peliharaan mirip kucing yang diletakkan Fei Yue di tengah formasi. Mereka memang sangat bersih. Itu hanyalah cangkang tubuh yang kosong, tanpa sedikit pun jejak fluktuasi energi di dalamnya. Melihat ini, mata gadis kecil Sun Ruirui menunjukkan sedikit rasa ingin tahu, Saudara Qian, jika rubah ekor 7 bergabung dengan mereka dan berevolusi, apakah ia akan memiliki beberapa karakteristik yang mirip? Li Qian tersenyum setelah mendengar apa yang dikatakan gadis kecil Sun Ruirui. Memang mungkin. Secara teori, jika mayat kucing bayangan, kucing cakar naga, dan kucing Gale digunakan untuk menyelesaikan evolusi, kucing berekor 8 yang baru kurang lebih akan memiliki beberapa karakteristik mereka. Itulah yang saya temukan menarik, karena ada cukup banyak jenis kucing peliharaan tingkat kekaisaran ini, dan kombinasinya tak terhitung jumlahnya. Jika spekulasi saya benar, secara teoritis, kombinasi yang berbeda dapat berevolusi menjadi berbagai macam kucing berekor 8. Bukankah itu berarti kita bisa bebas menyesuaikan dan mengembangkan karakter kita? Bahkan Fei Yue yang biasanya tenang pun merasa penjelasan Li Qian cukup lucu. Evolusi kombinasi DIY memang bisa dilakukan, tapi menurut spekulasi saya, kucing berekor 8 yang dihasilkan akan sangat mirip. Li Qian berpikir sejenak lalu melanjutkan, tentu saja akan ada beberapa perbedaan penampilan, tapi perbedaan ini seharusnya tidak signifikan. Kak Qian, tunggu apa lagi? Ayo kita mulai. Aku sudah tidak sabar. Sun Ruirui, gadis kecil itu, sangat ingin mencoba setelah mendengar kata-kata Li Qian, matanya penuh harap. Bab 856. Di dalam formasi penyembunyian, Li Qian, gadis kecil Sun Ruirui, dan Fei Yue sedang mengerjakan evolusi kucing dari kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Li Qian adalah tuan rumah utama, sementara semua orang, termasuk Fei Yue dan gadis muda Sun Ruirui, hanya mengamati. Sekarang, mereka berdua jelas memahami tujuan Li Qian, jadi mereka sangat menantikannya. Saya tidak hanya berharap percobaan evolusi ini akan berhasil sepenuhnya, tetapi saya juga berharap bahwa saya dapat berdiri sendiri dan benar-benar menjadi tangan kanan Li Qian. Sejak menandatangani kontrak dengan Li Qian, Fei Yue sepenuhnya memahami bahwa mulai sekarang, dia dan Li Qian terikat oleh takdir bersama. Gadis kecil Sun Ruirui memiliki pemahaman serupa. Kakak Qian, bisakah kita mulai sekarang? Melihat Li Qian telah menyelesaikan persiapannya, gadis kecil Sun Ruirui segera bertanya. Mendengar ini, Li Qian mengangguk dan, tanpa membuang waktu, segera bertindak. Ia melirik Fei Yue di sampingnya dan memberi isyarat. Setelah menerima sinyal ini, Fei Yue langsung mengerti. Ia memfokuskan pandangannya ke tanah, tempat formasi fusi fisik telah terpasang dengan benar. Itu adalah formasi yang telah disiapkan Fei Yue sebelumnya. Saat energi spiritualnya menyebar, Fei Yue mulai mengaktifkan susunan tersebut. Tak lama kemudian, saat susunan tersebut diaktifkan, cahaya redup memancar dari pola susunan di tanah. Melihat ini, Li Qian tidak melakukan gerakan apapun, tetapi hanya menonton dengan tenang. Saat formasi itu sepenuhnya aktif, energi merah tua yang aneh mulai mengalir dari salah satu titik kunci formasi, yang terlihat dengan mata telanjang. Ini adalah kekuatan darah dan Qi, yang mengandung seluruh esensi dari mayat ketiga kucing peliharaan ini, jelas Fei Yue. Dialah yang menciptakan formasi ini, dan tak seorang pun yang tahu lebih banyak tentang detail formasi selain dirinya. Li Qian mengangguk pelan, masih memperhatikan dengan tenang, pandangan harapan samar-samar di matanya. Di bawah tatapannya yang waspada, aliran energi merah menyala dan akhirnya berkumpul pada kucing ekor 7. Kucing berekor 7 ukurannya kira-kira sebesar anak sapi, cukup besar jika dibandingkan dengan kucing biasa, tetapi sebenarnya tidak sebesar itu jika dibandingkan dengan hewan peliharaan lainnya. Jadi dalam waktu singkat, aliran-aliran energi itu bertemu dan menguasai kucing berekor 7 yang besarnya sebesar anak sapi.
Dalam hitungan menit, seluruh kucing berekor 7 itu berubah menjadi kepompong besar berwarna merah darah. Lokasi di mana 3 mayat hewan peliharaan mirip kucing awalnya diletakkan di tengah formasi tersebut secara bertahap telah menampakkan tulang-tulang putih mencolok karena esensi darah dan ki telah hilang. Meskipun Li Qian sudah mengetahui hasilnya, dia masih merasa agak tidak percaya saat melihatnya. Formasi fusi daging dan darah seperti itu, jika tidak digunakan untuk eksperimen evolusi, tentu akan dianggap sebagai formasi setan. Namun, bisakah perpaduan daging dan darah yang begitu sederhana dan brutal itu benar-benar berhasil? Jawabannya adalah tidak. Sebenarnya, Li Qian sudah melakukan berbagai persiapan. Ketika ia melihat waktunya tepat dan saripati daging dan darah dari 3 mayat hewan peliharaan yang mirip kucing itu hampir sepenuhnya terekstraksi, ia akhirnya bertindak. Tiba-tiba, ia mengulurkan tangan dan menjentikkan bola cahaya seukuran apel. Bola cahaya itu kemudian diluncurkan dan ditembakkan ke dalam kepompong merah darah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kak Qian, ada apa? Kak Fei Yue sudah memurnikan mayat ketiga hewan peliharaan seperti kucing ini, kenapa dia masih menggunakan bu pemakan jantung? Melihat sesuatu yang tampak seperti serangga menggeliat di dalam bola cahaya, gadis kecil Sun Ruirui langsung mengenalinya dan bertanya dengan bingung. Meskipun Fei Yue telah menggunakan susunan pemurnian, ketiga mayat ini, bagaimanapun juga, adalah hewan peliharaan kekaisaran tingkat tinggi. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak ada sisa energi spiritual dalam esensi darah mereka. Tanpa henti, Li Qian melanjutkan, untuk memastikan semuanya berjalan sempurna, mengeluarkan sedikit lebih banyak adalah hal yang bermanfaat. Yang terpenting, Li Qian telah memberikan salinan organisme induk gu pemakan jantung ini kepada Dekan Ouyang Lansin. Ia telah memfokuskan upayanya untuk membudidayakannya dan telah menguasai metode reproduksi skala besar. Mengingat dia tidak kekurangan gu pemakan jantung, Li Qian tentu saja tidak akan pelit. Setelah menyuntikkan gu pemakan jantung untuk membantu kucing ekor 7 menyatu sepenuhnya dengan mayat ketiga kucing peliharaannya, tindakan Li Qian tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Tiba-tiba, dia menutup matanya dan langsung mengaktifkan medan mentalnya, mengamati di dalamnya. Melalui medan mental, Li Qian melihat kesadaran kucing berekor 7, dan juga melihat 3 hantu samar. Mereka tak lain adalah Shadow Cat, Dragon Claw Cat, dan Gale Cat. Sepertinya dugaanku benar. Memang ada sisa-sisa kesadaran spiritual mereka di dalam mayat ketiga kucing peliharaan ini. Meskipun mereka sangat lemah, mereka pasti ada. Dalam benaknya, Li Qian menatap ketiga hantu samar itu dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Hantu itu muncul dalam benak Li Qian, namun tidak bertahan lama sebelum dengan cepat dilahap oleh kesadaran kucing berekor 7. Dengan bantuan gu pemakan hati, mencapai hal ini tidaklah sulit sama sekali. Baru setelah bayangan, kucing cakar naga, dan kucing angin sepenuhnya lenyap, Li Qian mengambil langkah berikutnya. Dia mengulurkan tangannya ke dalam medan mental dan mulai menggambar rune, rune gabungan yang tercetak dari Jabber. Dalam sketsa ini, Li Qian sekali lagi memanfaatkan tanda yang ditinggalkan Jiabo, dan berhasil membuat sketsa dengan bantuan tanda tersebut. Namun, ia merasa bahwa, dilihat dari intensitasnya, evolusi ini sebenarnya tidak memerlukan bantuan merek. Li Qian yakin bahwa dia dapat membuat sketsa itu hanya dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Namun, karena ini adalah pertama kalinya ia berevolusi menjadi kucing berekor 8, ia tetap menggunakan tanda itu untuk memastikan semuanya berjalan lancar. Jika evolusi berikutnya, ia akan mencoba melepaskan diri dari bantuan merek dan menggambar secara mandiri. Setelah menguraikan rune fusi, tatapan Li Qian tiba-tiba menajam, dan kemudian dia melihat rune itu terbang ke atas kepala kucing berekor 7 dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah menyelesaikan semua ini dalam bidang mental, Li Qian tidak membuang waktu lagi dan langsung membuka matanya. Dia mengulurkan tangannya, dan buah merah muda berbentuk hati tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Itu memang buah ilusi. Langkah terakhir. Li Qian melempar buah hati ilusi dengan ringan, lalu berbisik, mulai sekarang, semuanya terserah padamu. Buah ilusi itu terlempar keluar, tetapi tidak ditelan oleh kucing ekor 7. Sebaliknya, buah itu langsung menguap menjadi gumpalan cahaya merah muda setelah bersentuhan dengan cahaya evolusi yang memancar dari tubuhnya, lalu masuk ke dalam tubuhnya. Saat buah hati ilusi berubah menjadi cahaya merah muda dan merah dan memasuki tubuh kucing ekor 7, cahaya evolusi yang sebelumnya tersebar di tubuhnya langsung mengembun menjadi pilar cahaya menyilaukan yang melesat ke langit. Bab 857. Selesai. Gadis kecil Sun Ruirui melihat pilar cahaya evolusi muncul dari tubuh kucing berekor 7, dan raut wajah gembira langsung muncul di wajahnya. Arti dari cahaya evolusi yang tersebar dan menyatu menjadi pilar cahaya sudah jelas dengan sendirinya. Li Qian dan Fei Yue tersenyum ketika mereka melihat ini. Evolusi telah berkembang sampai titik ini, dan pada dasarnya, kecuali beberapa keadaan khusus muncul, kegagalan adalah hal yang mustahil. Berkas cahaya evolusi yang terbit melesat lurus ke langit, sangat menyilaukan, namun sayangnya, sinar itu terhalang oleh formasi penyembunyian. Selain Li Qian, Fei Yue, dan gadis kecil Sun Ruirui, hanya Guru Ling yang dapat memahaminya. Dia melirik lokasi formasi penyembunyian, lalu menutup matanya lagi untuk beristirahat. Di mata Zero, Li Qian telah menjadi pencipta keajaiban, mampu meneliti metode evolusi hewan peliharaan dengan sangat mudah.
Semua metode evolusi hewan peliharaan ini berada pada tingkat yang sangat tinggi, dan beberapa di antaranya bahkan merupakan hewan peliharaan legendaris. Awalnya Zero agak terkejut, tetapi sekarang dia merasa semuanya sama saja dan sudah terbiasa. Sinar cahaya evolusi yang meninggi itu sangat menyilaukan, tetapi tidak bertahan lama. Setelah sekitar 3 menit, sinar itu menghilang. Setelah sorotan cahaya itu menghilang, seekor binatang yang mirip kucing, ukurannya kira-kira sebesar lembu dewasa, dengan bulu putih bersih yang dihiasi tanda-tanda biru, cakar yang berkembang sangat baik, sepasang sayap di punggungnya, dan 8 ekor, perlahan-lahan muncul. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kucing berekor 8 yang telah menyelesaikan evolusinya. Saat kucing berekor 8 perlahan muncul, memancarkan keanggunan sekaligus aura dominan, gadis kecil Sun Ruirui lah yang pertama berbicara, dengan suara riang, kucing berekor 7, selamat. Evolusimu akhirnya selesai, dan potensi rasmu telah berhasil mencapai tingkat Roh Kudus. Sekarang, bukan lagi 7 ekor, tapi 8 ekor. Kata Li Qian sambil tersenyum, mengoreksinya. Li Qian cukup yakin dengan proses evolusi kucing berekor 7 menjadi kucing berekor 8. Meskipun demikian, ia tetap sangat gembira karena dapat benar-benar menyelesaikan evolusinya. Kucing berekor 8 itu melirik ke arah mereka bertiga, lalu mengeluarkan suara polos seperti anak kecil, Terima. Aku sangat bahagia. Mendengar suara seperti anak kecil itu, Fei Yue berseru kagum, seperti yang diharapkan dari hewan peliharaan tipe roh. Ia baru saja menyelesaikan evolusinya dan tingkat kekuatannya hanya setingkat kaisar, namun ia sudah bisa berbicara. Kucing berekor 8 itu perlahan mendekat, akhirnya menatap Li Qian. Profesor Li, aku akan berevolusi nanti. Anda dapat mengetahuinya karena dia baru saja menguasainya, dialek Dongxianya belum begitu lancar dan dia masih berbicara dengan beberapa kali tersendat-sendat. Li Qian terkekeh dan berjalan santai ke sisi kucing berekor 8, sambil menepuk-nepuk kepalanya. Tidak perlu terburu-buru atau merasa puas diri. Ini baru permulaan. Tak lama lagi, ia akan mengalami transformasi dahsyat lainnya. Mendengar kata-kata Li Qian, mata Fei Yue tiba-tiba berbinar. Kau sudah menemukan cara untuk berevolusi menjadi kucing berekor 9. Li Qian mengangguk sedikit, tersenyum, dan menjawab dengan tegas, saya sudah punya idenya. Saya perkirakan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk menyelesaikan evolusinya. Hebat, Meong. Kucing berekor 8, yang sedang menikmati belayan lembut Li Qian, langsung angkat bicara setelah mendengar ini. Saking gembiranya, ia bahkan bisa berbicara dalam bahasanya sendiri. Setelah mengobrol beberapa menit dengan mereka bertiga dan hewan peliharaan mereka, gadis kecil Sun Ruirui mulai memeriksa kucing berekor 8 yang baru saja menyelesaikan evolusinya. Saat dia mengamatinya lebih dekat, dia bergumam pada dirinya sendiri, aku lebih penasaran dengan apa yang membuatnya unik. Cakar, dan sayap. Mendengar itu, kucing berekor 8 merentangkan cakarnya dan memamerkannya. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan melompat ke udara. Ia berputar sekali di udara, lalu mengeluarkan teriakan kegirangan, aku bisa merasakan kekuatan. Sesaat kemudian, ia mendarat dengan cepat, lalu mata ungu pucatnya berkilat. Ia melompat ke dalam bayangan seperti seorang penyelam. Dan, yang ini, tubuhnya muncul kembali, kini di sisi lain bayangan. Melihat ini, mata gadis kecil Sun Ruirui penuh minat. Ini, kemampuan kucing bayangan. Menarik, sangat menarik. Dia berkata dengan gembira, saya tidak sabar untuk mempelajari bagaimana kucing berekor 8 ini berevolusi. Memang cukup menarik. Fei Yue, yang tadinya bersikap dingin dan acuh tak acuh, mengangguk pelan tanda setuju. Selanjutnya, mereka bertiga dan hewan peliharaan mereka mengobrol selama beberapa menit lagi. Tiba-tiba, kucing berekor 8 itu berubah menjadi kucing putih berukuran normal dan melompat ke pelukan gadis kecil itu, Sun Ruirui. Melihat ini, Li Qian tidak berkata apa-apa lagi. Ia membawa kedua wanita dan hewan peliharaannya menjauh dari formasi persembunyian. Evolusi telah selesai. Tidak ada gunanya tinggal di dalam formasi lebih lama lagi. Tidak lama setelah mereka meninggalkan formasi penyembunyian, Dekan Pan Bing datang mencari mereka. Dekan Pan Bing menatap Li Qian dan berkata dengan sungguh-sungguh, Li Qian, kami siap di pihak kami. Mendengar ini, ekspresi Li Qian tiba-tiba mengeras, dan dia langsung menyadari bahwa persiapan untuk rencana matahari terbenam berdarah harus diselesaikan. Dia menatap Dekan Pan Bing, mengerutkan kening, dan mengutarakan pikirannya, kalau begitu, ayo berangkat. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung bertanya, ngomong-ngomong, Dekan Pan, apakah kita akan tinggal di alam dimensi untuk waktu yang lama kali ini? Dekan Pan Bing mengangguk dan memberi perkiraan waktu, akan memakan waktu sekitar 1,5 bulan. Mendengar ini, Li Qian segera menebak dan mengetahui secara kasar berapa banyak Titan Sudo legendaris yang perlu ia kembangkan kali ini. Karena formasinya ditingkatkan untuk mendukung 2 evolusi, Li Qian sekarang dapat mengembangkan sekitar 2 raksasa Titan Sudo legendaris dalam sehari. Li Qian telah memberitahu sekolah tentang efisiensi ini. Jika dihitung dengan kecepatan ini, berarti sekitar 90 Titan Sudo legendaris dapat berevolusi dalam 1,5 bulan. Sekitar 90 Titan, itu kekuatan tempur yang tangguh. Karena butuh waktu lama, Li Qian tidak mungkin mencurahkan seluruh energinya untuk evolusi Titan Sudo legendaris. Apalagi, dengan bantuan gadis kecil Sun Ruirui dan Fei Yue, seharusnya tidak lebih dari 1,5 bulan.
Jadi dia berencana untuk mempelajari evolusi kucing berekor 9 di waktu luangnya. Dengan mengingat hal itu, ia menatap kucing berekor 8 yang berada di pelukan gadis kecil Sun Ruirui. Kalau begitu, ayo kita bawa. Kita juga tidak bisa mengabaikan penelitiannya. Ini, seekor kucing berekor 8. Dekan Panbing mengikuti arah pandang Li Qian dan langsung tercengang saat melihat 8 ekor berbulu halus itu. Harus kuakui, Li Qian, kau telah memberi kami kejutan hebat lainnya. Bab 858. Begitu mereka membuat keputusan, mereka tidak membuang waktu. Selanjutnya, Li Qian dan Fei Yue bersiap mengikuti Dekan Panbing dan yang lainnya ke alam dimensi. Mereka menggunakan susunan teleportasi di dalam pusat hewan peliharaan sekolah untuk melakukan perjalanan langsung ke Cloud City di bidang dimensi dangkal. Awalnya, keempat wanita dari suku bersayap, Wu Yu, Mo Ziyu, Li Lanying, dan gadis kecil Sun Ruirui juga berencana untuk ikut. Namun, mengingat pangkalan penelitian Giok juga membutuhkan tenaga kerja untuk mengurusnya, dan mengingat operasi ini, sekolah telah mengirimkan sejumlah besar penjinak binatang. Dengan begitu banyak individu terampil di sekitar, pastinya tidak ada bahaya. Yang paling penting, Li Qian tidak berpartisipasi langsung dalam operasi tersebut, dan karena itu tidak meminta untuk ikut serta. Terlebih lagi, mengingat pentingnya dan signifikansi Li Qian bagi Universitas Penjinak Binatang Sazu, bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam operasi ini, sekolah tersebut pasti tidak akan mengizinkannya. Menurut pandangan mereka, bahkan jika seluruh tim operasi hancur, mereka tidak akan membiarkan Li Qian mengalami kecelakaan sekecil apapun. Sekarang, di mata mereka, Li Qian adalah aset paling berharga dari seluruh Universitas Penjinak Binatang Sazu, dan bahkan seluruh 8 universitas besar, tanpa kecuali. Sesuatu tidak boleh terjadi, dan tidak ada yang boleh terjadi. Maka, mereka beristirahat selama sehari di pangkalan penelitian Batu Giok. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali. Setelah bertemu dengan sekelompok profesor dan direktur dari Akademi Tempur, Li Qian dan Fei Yue tiba di kota Yuntian melalui susunan teleportasi pusat hewan peliharaan kampus. Rombongan tiba di Cloud Sky City. Alih-alih pergi ke tempat lain melalui pangkalan udara di kota, mereka langsung menuju pangkalan angkatan laut. Mereka bertemu di sini dengan sekelompok pejabat sekolah lainnya. Kelompok penjinak binatang lainnya yang bergabung dengan mereka dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih, berwajah muda, dan berjanggut putih. Begitulah penampilannya. Dia pasti memiliki status yang sangat tinggi. Li Qian melihat dari jauh bahwa sekelompok penjinak binatang sedang berjalan ke arahnya dan teman-temannya. Setelah melihat sekilas pemandangan ini, ia menoleh sedikit dan bertanya kepada Direktur Hu Changtian di sampingnya, "Direktur Hu, siapakah pria tua itu?" Dia tampak sangat tangguh. Ini bukan hanya mengesankan, ini luar biasa mengesankan. Mendengar pertanyaan Li Qian yang tenang, raut wajah Direktur Hu Changtian berubah serius, dan ia mulai memperkenalkan, "Nanti akan kuperkenalkan dia padamu. Dia kepala sekolah Yuchi, kepala sekolah ke-22 Universitas Penjinak Binatang Sasu." Kepala sekolah ke-22, lalu siapa kepala sekolah Park? Mata Li Qian berbinar setelah mendengar perkenalan Direktur Hu Changtian. Ekspresi penasaran tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena ia selalu asyik dengan pengembangbiakan dan penelitian, Li Qian mengetahui beberapa informasi tentang Universitas Penjinakan Binatang Sasu, tetapi tidak banyak detailnya. Namun, dia telah mendengar beberapa hal tentang Prinsipal Park. Misalnya, baru sekitar 30 tahun sejak Prinsipal Park menjabat. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa 30 tahun terasa lama. Kenyataannya, itu hanyalah momen singkat dalam kehidupan panjang para penjinak binatang legendaris, atau bahkan penjinak binatang tingkat dewa. Melihat keingintahuan Li Qian, dan menyadari bahwa kepala sekolah Yuchi belum datang, Direktur Hu Changtian berbicara lagi, menambahkan, dia adalah kepala sekolah ke-23 Universitas Penjinak Binatang Sasu kami. Mendengar penjelasan Direktur Hu Changtian, sedikit keheranan muncul di mata Li Qian. Kalau begitu, bukankah kepala sekolah Yuchi adalah kepala sekolah kita sebelumnya? Ya. Direktur Hu Changtian mengangguk. Tatapannya agak tidak fokus, seolah-olah dia teringat sesuatu, tampaknya tenggelam dalam ingatan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, menyingkirkan kenangan masa lalu yang samar-samar, lalu menambahkan, lagi pula, kepala sekolah Yuchi adalah mentor kepala sekolah Park. Bukan hanya itu, kepala sekolah Yuchi juga dulu mengajariku. Dia mendesah, lalu bergumam, tanpa sadar mengeluarkan desahan emosi. Mendengar ini, ketertarikan Li Qian langsung meningkat. Kepala sekolah Yuchi adalah mentor kepala sekolah Park, dan kamu juga pernah mengikuti kelas kepala sekolah Yuchi. Bukankah itu berarti kamu dan kepala sekolah Park adalah siswa dari generasi yang sama? Hei, Li, kenapa kamu menatapku seperti itu? Ketika Li Qian berbicara, implikasi dalam kata-katanya terlalu jelas, dan bagaimana mungkin Direktur Hu Changtian tidak memahaminya. Ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dan wajahnya dipenuhi rasa malu. Perkataan Li Qian praktis merupakan pertanyaan langsung kepada Direktur Hu Changtian, jika kalian teman sekelas, mengapa ada perbedaan yang begitu besar di antara kalian berdua? Mengesampingkan status kepala sekolah Park, hanya mempertimbangkan kemampuannya. Meskipun Li Qian belum pernah mendengar tentangnya, dia secara konservatif memperkirakan bahwa dia seharusnya tidak lebih lemah dari Dekan Fei. Dengan kata lain, dia kemungkinan besar adalah seorang penjinak binatang tingkat dewa.
Dibandingkan dengannya, kesenjangan antara Direktur Hu Changtian, yang baru saja mengembangkan pohon Fusang 9 naga dengan bantuannya dan mencapai tingkat legendaris, memang cukup besar. Ya, kekuatan sutradara Hu Changtian, seperti halnya Dekan Pan Bing, telah menembus ke tingkat legendaris. Faktanya, jika dia tidak berhasil mencapai level legendaris, dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam operasi ini. Situasi serupa terlihat dengan wakil kepala sekolah Angus Situri. Dia juga baru-baru ini membuat terobosan. Melihat keraguan di mata Li Qian, Hu Changtian merasa harga dirinya sangat terluka. Dia langsung angkat bicara, membela diri, jangan bandingkan aku dengan kepala sekolah Park, ya. Dia anak ajaib di kelas kita. Dia mencapai status legendaris pada usia 30. Li Qian mengangguk sedikit setelah mendengar penjelasan Direktur Hu Changtian. Dia mempunyai beberapa kecurigaan setelah bertemu Su Xinri dan Zhuo Feifei di Universitas Zonghai Yuzhou. 8 universitas teratas seharusnya dapat merekrut beberapa orang seperti mereka setiap tahun. Tampaknya saat kepala sekolah Park masih muda, dia pasti merupakan seorang penjinak binatang ajaib seperti Su Xinri dan Zhuo Feifei. Kepala sekolah Yuqi, halo, saya sudah lama mengagumi nama Anda. Ini Li Qian, murid Anda. Li Qian dan Direktur Hu Changtian berbisik dan mengobrol selama beberapa menit. Tak lama kemudian, mereka bergabung dengan sekelompok penjinak binatang yang dipimpin oleh kepala sekolah Yuqi. Melihat pandangan kepala sekolah Yuqi yang mengembara dan dengan cepat terkunci padanya, dia segera berbicara dan memperkenalkan dirinya. Haha, Profesor Li Qian, kan? Kamu kan bukan mahasiswa lagi. Lagi pula, menurutku ungkapan, aku sudah lama mengagumi namamu, itu bagus, tapi menurutku, lebih tepat kalau kamu sendiri yang mengatakannya. Kepala sekolah Yuqi yang berambut putih dan tampak muda tertawa terbahak-bahak, lalu berjalan mendekat dan menepuk bahu Li Qian, lumayan, layak menjadi pelatih jenius sekali dalam 1 abad di Universitas Penjinak Binatang Sasukita. Jika bukan karena pohon Fusang 9 naga yang kau tanam, Hu Boi mungkin tidak akan mencapai level legendaris sekarang. Kepala sekolah Yuqi memujinya dengan murah hati. Akan tetapi, kalimat berikutnya membuat Li Qian ingin tertawa, sekaligus memenuhi wajah Direktur Hu Changtian dengan kepahitan. Guru, saya. Hu Changtian hampir menangis. Dia tampak kesal dan ingin membela diri. Namun, sebelum ia sempat bicara, ia disela oleh kepala sekolah Yuqi, yang berkata, apa maksudmu, kamu? Kau bodoh, itu saja. Apa yang perlu diperdebatkan? Lihatlah mereka. Bahkan yang lebih muda seperti Tuli dan Xiao Bingzi, yang 1 generasi lebih muda darimu, telah mencapai level legendaris. Mendengar perkataan kepala sekolah Yuqi, Dekan Pan Bing dan Angus Situri yang berdiri tak jauh dari situ tak dapat menahan sudut mulut mereka berkedut. Ketika semua orang melihat kepala sekolah Yuqi menegur Direktur Hu Changtian, mereka tidak dapat menahan tawa, ingin tertawa tetapi tidak berani. Setelah memberinya ceramah panjang, kepala sekolah Yuqi sudah cukup melampiaskan amarahnya. Dia melambaikan tangannya, mengarahkan kembali pembicaraan ke topik, baiklah, jangan buang waktu lagi. Masih banyak waktu untuk ngobrol nanti. Ayo kita ke tujuan dulu. Setelah melirik semua orang, kepala sekolah Yuqi angkat bicara dan memberi instruksi. Pan muda, kali ini, di permukaan, kaulah yang akan memimpin tim. Kita akan terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil dan menyelinap ke Jin Longgang. Petik 2. Selanjutnya, kelompok itu menghabiskan beberapa waktu untuk menjelaskan rencana mereka secara singkat sebelum bubar saat itu juga. Menurut rencana yang diuraikan oleh kepala sekolah Yuqi, orang-orang ini harus terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan menyusup ke tempat tujuan secara berkelompok. Mendengar ini, Li Qian mengerti tujuan kepala sekolah Yuqi. Dia mengangguk sedikit. Untuk memastikan kerahasiaan operasi dan menghindari deteksi oleh anggota sekte, pengaturan ini memang diperlukan. Setelah menerima perintah dari kepala sekolah Yuqi, kelompok itu berhenti membuang-buang waktu. Mereka langsung bertindak. Li Qian, Fei Yue, Guru Ling, Wu Qingchuan, dan Hu Changtian membentuk kelompok beranggotakan 5 orang. Mereka tinggal di dalam pangkalan angkatan laut untuk sementara waktu. Sekitar setengah jam kemudian, mereka menggunakan susunan teleportasi di dalam garnisun untuk langsung menuju pangkalan pesawat udara di Cloud Sky City. Mencapai tujuan, yang merupakan alam dimensi tingkat kelima, tidaklah mudah. Mereka mengikuti rute yang telah diatur oleh Direktur Hu Changtian sebelumnya. Kita hampir harus mengubah arah dan menyeberangi celah 3 dimensi. Ini dianggap sebagai rute yang relatif cepat. Jadi, mereka melakukan perjalanan siang dan malam, tidak hanya menggunakan kapal udara tetapi juga hewan peliharaan terbang untuk bepergian. Meski begitu, mereka baru tiba di tempat tujuan menjelang tengah hari keesokan harinya. Mereka berlima menaiki pesawat ruang angkasa, Zero Nine, diaktifkan dalam mode siluman, dan melayang di atas sebuah poster depan kecil. Sambil menatap poster depan itu, yang hanya seukuran kota kecil pada umumnya, Direktur Hu Changtian mengingatkannya, ini Jin Longgang. Begitu dia selesai berbicara, sesaat kemudian, saat pesawat udara kecil itu mendarat, mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, Jin Longgang. Jin Longgang. Di dalam ruang bawah tanah angkatan laut, di ruang bawah tanah yang luas, semua orang berkumpul. Li Qian menatap para penjinak binatang yang datang satu demi satu, sebagian lebih cepat dan sebagian lagi lambat, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dari siang hingga malam, totalnya ada sekitar 50 penjinak binatang.
Dari 50 penjinak binatang ini, 80% berasal dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa ke-50 atau lebih penjinak binatang yang ikut serta dalam operasi ini semuanya adalah guru-guru hebat tingkat legendaris, atau bahkan tingkat dewa. Apakah ini warisan mendalam dari 8 sekolah besar? Dibandingkan dengan Universitas Penjinak Binatang Yunnan, perbedaannya bagaikan langit dan bumi. Tentu saja, apakah 8 universitas teratas atau Universitas Penjinak Binatang Yunnan memiliki kekuatan tersembunyi masih harus dilihat. Perlu dicatat bahwa bahkan sekitar 40 penjinak binatang di antara mereka, yang setidaknya berada pada level legendaris, tidak mewakili kekuatan penuh Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir. Lagi pula, Universitas Penjinak Binatang Sasu masih memiliki begitu banyak dimensi dan begitu banyak wilayah dunia nyata yang harus dijaga. Meskipun, proyek Matahari Terbenam Berdarah, sangat penting, mustahil untuk menyingkirkan semua ahlinya. Setelah melirik lebih dari 50 penjinak binatang di ruang bawah tanah, Li Qian tidak lagi ingin mempercayai sepatah kata pun tentang kekuatan yang diungkapkan secara halus oleh 8 agung. Kalau dipikir-pikir lagi, itu tampak konyol. Ia pernah mengira bahwa Universitas Penjinak Binatang Sasu mempunyai kekuatan sekitar selusin atau 20 penjinak binatang legendaris. Kini nampaknya selusin atau 20 penjinak binatang legendaris itu mungkin hanya puncak gunung es. Tidak lama setelah Li Qian dan kelompoknya tiba, Kepala Sekolah Yuchi juga memimpin sekelompok orang ke ruang bawah tanah Garnisun Jinlonggang. Dilihat dari situasi saat ini, Panglima tertinggi dari Rencana Matahari Terbenam Berdarah, ini seharusnya adalah Kepala Sekolah Yuchi. Hanya seseorang dengan karakter moral dan prestis setinggi yang mampu memimpin begitu banyak penjinak binatang legendaris dan bahkan tingkat dewa. Dia melirik ke arah para penjinak binatang yang hadir, lalu mengucapkan beberapa patah kata penyemangat. Setelah mobilisasi, dia memimpin Li Qian, Fei Yue, Guru Ling, Wu Qingchuan, dan Direktur Hu Changtian keluar dari ruang bawah tanah. Dia menatap kelima orang itu dengan serius, lalu menjelaskan situasi terkini. Kami telah menyiapkan formasi penyembunyian rangkap 3 di sebuah lembah sekitar 30 km dari sini. Menunjuk ke arah yang tak jauh dari Jinlonggang, Kepala Sekolah Yuchi menjelaskan langkah selanjutnya bagi tim aksi. Profesor Li, mulai sekarang, Anda hanya perlu fokus mengawasi perkembangan di dalam. Li Qian melirik ke arah yang ditunjuk Kepala Sekolah Yuchi. Dia mengangguk sedikit dan bertanya, bagaimana dengan para penjinak binatang yang perlu berevolusi? Li Qian tahu betul bahwa dengan begitu banyak penjinak binatang legendaris dan bahkan tingkat dewa yang menyelinap secara misterius, tindakan mereka selanjutnya pasti sangat penting dan rahasia. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Mereka akan datang dalam kelompok-kelompok kecil, satu demi satu, jawab Kepala Sekolah Yuchi. Setelah mengatakan itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri di sana, seakan tenggelam dalam pikirannya. Tatapan mata sutradara Hu Changtian menajam saat melihat adegan ini. Dia tiba-tiba menyadari bahwa, rencana Matahari Terbenam Berdarah, telah dimulai saat dia melangkah ke Jinlonggang. Fei Yue tidak begitu jelas tentang situasi sebenarnya dari rencana ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri, begitu misterius. Direktur Hu Changtian, menggantikan Kepala Sekolah Yuchi, memandang Fei Yue. Dia mengerutkan kening, lalu berkata terus terang, kami sebenarnya cukup yakin bahwa kemungkinan ada mata-mata dari organisasi kultus yang bersembunyi di antara kelompok penjinak binatang tingkat tinggi ini, dan di antara subjek evolusi yang akan tiba nanti. Untuk menghindari membuat sekte tersebut waspada dan memberitahu mereka detail umum rencana tersebut, operasi ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Mendengar ini, Li Qian tampak terdiam, tetapi jauh di dalam hatinya dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan begitu banyak penjinak binatang tingkat tinggi yang dipindahkan sekaligus, yang semuanya merupakan pilar masyarakat, mungkinkah untuk menjaga kerahasiaan mutlak? Bab 859. Untuk proyek Matahari Terbenam Berdarah ini, Universitas Penjinak Binatang Pulau Pasir memimpin pembentukan tim tempur yang beranggotakan lebih dari 50 penjinak binatang. Di tim ini, bahkan penjinak binatang terlemah pun telah mencapai level legendaris. Kekuatan tempur yang begitu mengerikan mengejutkan Li Qian, tetapi juga membuatnya agak bingung. Dengan skala sebesar itu, begitu banyak personel yang dikerahkan, dan semuanya merupakan pejuang yang sangat terampil, apakah benar-benar mungkin untuk menyembunyikannya dari jaringan intelijen aliran sesat? Li Qian ragu akan hal ini, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi. Baik Kepala Sekolah Yuchi maupun Dekan Panbing, mereka semua adalah individu yang luar biasa. Kalau mereka sendiri bisa melihat masalahnya, bagaimana mungkin mereka tidak menyadarinya? Mungkin kelompok aksi yang dipimpin Kepala Sekolah Yuchi diam-diam sedang merencanakan sesuatu, memainkan permainan besar. Misalnya, skema dalam skema, atau memancing ular keluar dari lubangnya. Karena dia telah mempertimbangkan hal ini, Li Qian tidak mengatakan apapun dan tidak melakukan apapun, hanya mengamati situasi. Tepat pada saat itu, di ruang bawah tanah Garnisun Jinlonggang, dia dipimpin oleh Direktur Hu Changtian ke ruangan rahasia lain yang tidak jauh darinya. Saat memasuki ruang bawah tanah, Li Qian dan Fei Yue segera melihat pola susunan yang familiar terukir pada lempengan batu. Ini susunan teleportasi kecil. Seketika setelah melihat pola susunan yang familiar, keduanya langsung mengenali pola susunan di lempengan batu itu. Direktur Hu Changtian mengangguk lalu memimpin jalan. Ya, ini susunan teleportasi kecil. Melalui susunan teleportasi kecil ini, kalian bisa langsung diteleportasi ke lembah Wumu, yang berjarak 20 km.
Saat dia berbicara, dia sudah melangkah ke dalam susunan teleportasi kecil. Melihat ini, Li Qian dan Fei Yue mengikuti tanpa ragu dan memasuki susunan teleportasi kecil. Saat cahaya dan bayangan berkedip, dalam sekejap mata, total 5 orang, termasuk Guru Ling dan Guru Wu Qingchuan, muncul di ruang lain. Ini adalah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan di 3 sisi, dan di pegunungan itu tumbuh sejumlah besar pohon aneh. Pohon-pohonnya sangat tinggi, dan yang tertua di antaranya mungkin lebih tinggi dari bangunan 10 lantai. Anehnya, pohon-pohon ini, meskipun cabangnya rimbun, tidak berdaun sama sekali. Mereka tidak memiliki daun sama sekali, hanya cabang-cabang yang padat dan menyerupai cakar yang terlihat agak menakutkan. Pohon-pohon ini cukup langka. Li Qian tak kuasa menahan diri untuk meliriknya beberapa kali lagi, dan di saat yang sama, ia bergumam dalam hati bahwa mungkin inilah asal-usul nama Lembah Ebony. Setelah mengamati sekeliling Lembah Ebony, Li Qian bertanya, "Direktur Hu, apakah tempat ini aman?" Mendengar ini, Direktur Hu Changtian tersenyum tipis lalu berkata dengan percaya diri, "Profesor Li, jangan khawatir, Lembah Ebony ini sangat aman. Ada formasi yang didirikan baik di dalam maupun di sekitar lembah. Selain itu, ada cukup banyak formasi, cukup untuk memastikan bahwa meskipun pertempuran legendaris terjadi di sini, keributan tidak akan menyebar. Selain itu, kekuatan pertahanan formasi di lembah ini juga sangat menakjubkan. Hampir mustahil bagi 3 atau 5 penjinak binatang tingkat dewa biasa untuk menembusnya dalam waktu singkat." Mendengar ini, Li Qian mengangguk pelan. Dengan pengaturan yang begitu cermat, ia tidak perlu khawatir tentang keselamatannya sama sekali. Yang paling penting, dia menduga bahwa seharusnya tidak ada orang luar yang tersisa di Jinlonggang sekarang, dan satu-satunya orang yang tersisa di sekitarnya kemungkinan adalah para penjinak binatang yang berpartisipasi dalam rencana matahari terbenam berdarah. Di bawah perlindungan menyeluruh ini, mustahil untuk menyelinap ke sekitar Jinlonggang, apalagi mendekati Lembah Ebony. Setelah mendengarkan pengantar singkat dari Direktur Hu Changtian, Li Qian tidak membuang waktu lagi. Ia mengikuti Direktur Hu ke sebuah formasi di lembah. Tanpa diragukan lagi, ini adalah formasi di dalam formasi. Saat memasuki formasi dalam formasi, Li Qian dan Fei Yue segera mengamati area tersebut dan dengan cepat menemukan bahwa di dalam formasi tersebut sebenarnya terdapat ruang terbuka yang luas. Ruang ini cukup luas. Setelah melihat-lihat sebentar, ia memperkirakan luasnya kira-kira sebesar 5 atau 6 lapangan sepak bola. Selain itu, Li Qian juga menemukan bahwa tanah di ruang khusus ini ditutupi dengan lempengan batu berwarna abu-abu kebiruan. Kalau saya tidak salah, lempengan batu berwarna abu-abu kebiruan ini adalah batu hujan dingin, material yang sangat berharga dan luar biasa. Penjinak binatang duduk bersila di atasnya, yang memiliki efek menenangkan dan konsentrasi yang luar biasa. Karena alasan ini, batu hujan dingin jenis ini sering digunakan untuk membangun lantai ruang budidaya tertutup. Li Qian masih sedikit terkejut melihat begitu banyak batu hujan dingin di sini. Akan tetapi, mengingat betapa pentingnya Universitas Penjinak Binatang Sasu menganggap proyek matahari terbenam berdarah ini, hal itu tidak mengherankan. Ini pasti medan evolusi, kan? Li Qian mengangguk puas sambil mengamati ruang susunan khusus ini. Ya, Direktur Hu Changtian mengangguk setuju. Ini memang situs evolusi, dan ada 2 situs evolusi semacam itu di lembah ini. Mendengar ini, Li Qian segera menyadari, apakah nyaman menggunakannya secara bergiliran. Ya, Direktur Hu Changtian menjawab dengan tegas, lalu berkata dengan agak malu, "Jadi, Profesor Li harus bekerja keras untuk periode selanjutnya." Li Qian mengangguk sedikit, tanpa mengatakan apapun lagi. Setelah memperkenalkan situasi dasar di dalam lembah, Li Qian beristirahat di sebuah rumah kayu kecil di luar formasi di dalam formasi. Tepat saat dia duduk bersila untuk beristirahat, sekelompok orang bergegas menghampirinya. Seperti dugaannya, kelompok orang ini adalah tim ahli formasi dari Universitas Penjinak Binatang Sasu. Mereka datang untuk membantu Fei Yue menyusun formasi evolusi komposit 4 lapis. Selanjutnya, kita perlu terus berkembang, dan jelas tidak cukup bagi Fei Yue untuk menyusun formasi sendirian. Seseorang perlu membantu. Li Qian tidak melakukan apapun sebagai tanggapan, membiarkan mereka membentuk formasi, sementara ia terus merenungkan evolusi kucing berekor 9. Misi evolusi kucing ekor 9, juga dikenal sebagai misi kedua, merupakan misi yang baru saja ditetapkan, tetapi kemajuannya meningkat dengan cepat. Hanya dalam 2 atau 3 hari, sudah meningkat menjadi 75%, ya, 75%. Nilai kemajuan yang bahkan Li Qian merasa tak percaya. Hanya ada satu penjelasan untuk hasil ini, metode evolusi fusi yang sama yang digunakan saat kucing ekor 7 berevolusi menjadi kucing ekor 8 juga dapat diterapkan saat kucing ekor 8 berevolusi menjadi kucing ekor 9. Hanya dengan hasil ini nilai kemajuan yang dilebih-lebihkan dapat dicapai. Selain itu, hasil ini juga berarti bahwa ia hanya perlu mempertimbangkan wawasan atribut dan akumulasi energi mulai sekarang. Dia sudah mempunyai beberapa ide mengenai hal ini, dan dia yakin tidak akan lama lagi sebelum dia dapat menemukan jawabannya. Maka, Li Qian pun memejamkan mata untuk beristirahat dan bermeditasi dengan bersila, sembari berkonsentrasi pada masalah evolusi dari kucing berekor 8 menjadi kucing berekor 9. Dengan cara ini, sekitar 1 hari telah berlalu, dan tim master formasi yang dipimpin oleh Fei Yue telah menyiapkan formasi evolusi komposit 4 kali lipat pertama.
Li Qian melangkah keluar dari kabin, melihat sekeliling, lalu memfokuskan pandangannya pada Direktur Hu Changtian. Ia berkata, Direktur Hu, kita bisa mulai. Baiklah, saya akan segera mengaturnya. Direktur Hu Changtian mendengarkan instruksi Li Qian dan segera bertindak. Ia melangkah keluar dari formasi di dalam formasi dan mulai membuat pengaturan. Sesaat kemudian, di bawah bimbingannya, seorang lelaki tua, membungkuk dan lemah, muncul di dalam formasi di dalam formasi. Li Qian menatap lelaki tua itu, lalu bergegas menghampiri dan berinisiatif menyapanya, Senior, siapa Anda? Li Qian dapat merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu berada di sekitar tingkat ke-8 alam roh kudus. Akan tetapi, dia memang telah mencapai titik tua dan lemah. Li Qian bahkan menduga bahwa jika dia gagal berevolusi dengan sukses kali ini, dia mungkin tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun lagi. Pria tua itu, dengan wajah penuh kerutan, berjalan mendekat sambil tersenyum ramah. Pak Tua, nama saya Qin Hu. Saya dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai. Profesor Li, wajar saja kalau Anda belum pernah mendengar tentang saya, karena saya telah menjaga dunia dimensi selama bertahun-tahun. Guru Qin, Anda adalah pahlawan umat manusia kami. Mendengar ini, Li Qian dipenuhi rasa hormat dan langsung mengerti. Sekarang aku sedikit banyak paham mengapa seorang penjinak binatang tingkat Sein seperti Qin Hu berakhir dalam kondisi seperti itu. Qin Hu melambaikan tangannya, aku tidak akan menyebut diriku pahlawan, aku hanya melakukan apa yang aku bisa. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang telah dilakukannya atau masa lalunya yang gemilang. Dia tampak acuh tak acuh. Menatap tajam tuan tua Qin Hu, Li Qian berkata dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, yakinlah, evolusi ini pasti akan berhasil. Pada saat itu, kau akan mampu melepaskan belenggumu dan terlahir kembali. Tuan tua Qin Hu terkekeh lalu mengetukkan tangan dan kakinya. Sebenarnya itu mengeluarkan suara, ding ding ding. Li Qian tertegun sejenak saat mendengar suara itu, tetapi kemudian dia segera menyadari apa artinya dan matanya dipenuhi emosi. Jelas, karena kehadiran mereka yang lama di alam dimensi, mereka telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Tubuhnya sudah tidak lengkap. Kedua tangan dan kedua kaki adalah prostetik. Ini hanyalah apa yang dapat kita lihat saat ini. Apa yang belum dapat kita lihat? Dia pasti penuh luka. Kalau tidak, seorang penjinak binatang tingkat Sein tidak akan menjadi begitu lemah. Setelah mengetuk-ngetukkan tangan dan kakinya, Tuan Tua Qin Hu bercanda, saya juga berharap dapat menyingkirkan tubuh yang rusak ini. Ini, wajah Li Qian dipenuhi keterkejutan. Saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengagumi. Selain kekaguman, dia tidak tahu bagaimana cara mengungkapkan perasaannya saat itu. Dia mengerutkan kening, tatapannya tiba-tiba berubah tajam. Kalau begitu, ayo kita mulai. Kali ini, karena apa yang terjadi pada kakek Qin Hu, dia punya alasan untuk berhasil. Guru Qin, tolong panggilkan hewan peliharaanmu. Dia menatap Tuan Tua Qin Hu, nadanya penuh hormat. Mendengar ini, Tuan Tua Qin tidak membuang waktu dan segera mengambil tindakan. Dia melambaikan tangannya pelan, dan saat berikutnya, saat lingkaran pemanggilan menyala, seekor singa besar yang usianya sama muncul di hadapan Li Qian. Ini adalah singa awan api guntur. Li Qian langsung mengenali singa itu setelah melihatnya juga dalam kondisi memprihatinkan. Setelah mengenali identitasnya, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu agak rumit. Baik kakek Qin Hu maupun singa awan api guntur ini berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Menambahkan dua debuff seperti ini pasti akan menurunkan tingkat keberhasilan secara signifikan. Sejujurnya, setelah melihat keadaan kakek Qin Hu dan Lei Yanyunxi, Li Qian merasa sedikit tidak yakin pada dirinya sendiri. Kakek Qin Hu terkekeh, lalu berjalan mendekat dan menepuk kepala Lei Yanyunlian. Lei kecil bukan peliharaanku, tapi peliharaan salah satu rekanku yang sudah meninggal. Sedangkan peliharaanku, mereka sudah lama mati di alam dimensi. Kebetulan Xiao Lei juga mengalami cedera serius dalam pertempuran sebelumnya, dan diperkirakan dia tidak akan pernah bisa pulih. Tanpa henti, ia melanjutkan, mengapa kita tidak bekerja sama dan melihat apakah kita dapat memanfaatkan hal-hal ini. Mendengar kata-kata kakek Qin Hu yang riang, hati Li Qian tiba-tiba mencelos, merasakan beban tanggung jawab yang berat di pundaknya. Guru Qin, jangan khawatir, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda menyelesaikan evolusi Anda. Senyum kakek Qin Hu tetap tak berubah. Ia malah bersuara untuk menghibur Li Qian, kita berdua tahu betul bagaimana keadaanku dan bagaimana keadaan Xiao Lei. Mengingat kondisi kita saat ini, saya tahu bahwa kemungkinan kita berhasil berevolusi sebenarnya tidak tinggi. Dia menatap Li Qian, suaranya ramah dan lembut, seperti tetangga sebelah yang baik hati, jadi, kamu tidak perlu merasa bersalah. Lakukan saja. Jika kita berhasil, itu keberuntungan untuk kita berdua. Jika kita gagal, jangan khawatir. Saya sudah sangat puas karena telah hidup bertahun-tahun lebih lama dan menyaksikan generasi demi generasi muda tumbuh dewasa. Guru Qin, Anda harus percaya kepada saya. Evolusi yang saya pimpin tidak pernah gagal. Kata Li Qian tegas. Setelah mengatakan itu, dia menambahkan, juga, ketika kamu berevolusi nanti, kamu harus ingat bahwa kamu tidak dapat menahan bentuk atau jenis energi eksternal apapun. Kita hanya bisa melewatinya dengan tekad. Semakin kuat tekad kita, semakin tinggi kemungkinan keberhasilan evolusi.
Mendengar kata-kata Li Qian, wajah keriput Tuan Tua Qin Hu berubah menjadi senyum yang semakin lebar. Tekad, ya, itu benar-benar keahlian orang tua ini. Ia tampak seperti pohon tua yang akan layu, melihat tunas mudanya tumbuh kuat. Li Qian diam-diam bertekad memberi kesempatan hidup baru kepada lelaki tua Qin Hu. Tatapannya menajam, lalu dengan tenang dia mengucapkan 3 kata, ini dimulai. Setelah berkata demikian, ia berhenti berbicara dan menunjuk ke salah satu titik kunci susunan itu, lalu menunjuk ke titik kunci yang lain. Kakek Qin Hu segera mengerti, dan bersama Lei Yanyun Lion, mereka memasuki pusat formasi satu demi satu. Melihat ini, Li Qian tidak ragu lagi dan mulai menyebarkan kekuatan spiritualnya, bersiap untuk mengaktifkan formasi. Formasi itu segera diaktifkan dan memancarkan cahaya redup. Kali ini, situasinya berbeda dari sebelumnya. Fei Yue memiliki hal lain yang harus dilakukan dan perlu segera menyiapkan formasi evolusi komposit kuadruple berikutnya. Oleh karena itu, tugas mengaktifkan dan mengendalikan formasi hanya dapat dibebankan kepada Li Qian sendiri. Bab 860. Saat formasi itu diaktifkan, medan mental pun terbuka. Cahaya evolusi yang kaya mulai muncul dari tubuh kakek Qin Hu. Cahaya evolusi ini cukup tersebar dan tidak menunjukkan kecenderungan untuk menyatu. Melihat ini, Li Qian tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Cahaya evolusi tersebar dan tidak dapat menyatu, yang sesuai dengan harapannya. Metode evolusi Titan yang semu legendaris ini pada hakikat dicirikan oleh cahaya evolusi yang tersebar dan tidak teratur. Tidak dapat dikondensasikan. Jadi dia tidak terkejut melihat ini terjadi. Yang benar-benar membuatnya frustrasi adalah bahwa dalam cahaya evolusi yang tersebar ini, ia melihat tren yang tidak berkelanjutan. Ini adalah tren yang sangat buruk. Ini berarti ada kemungkinan yang sangat tinggi bahwa evolusi kakek Qin Hu berikutnya akan gagal. Li Qian mengerutkan kening dan merenung sejenak, lalu segera menemukan solusinya. Dia segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk menghubungi Direktur Hu Changtian, yang berada di dalam dan di luar formasi. Setelah menerima pesan telepatinya, orang itu tidak ragu-ragu dan beberapa saat kemudian, melewati formasi dan tiba di sampingnya. Profesor Li, ada yang bisa saya bantu? Tanya Direktur Hu Changtian. Li Qian menjawab, panggil pohon Fusang 9 naga segera. Aku butuh bantuannya. Ketanyaannya, bukan itu yang dia butuhkan. Itulah yang kakek Qin Hu butuhkan. Akan tetapi, pada titik ini, tidak perlu terlalu jelas mengenai hal itu. Direktur Hu Changtian melirik ke tengah arena yang diselimuti cahaya evolusi, dan melihat raut cemas di wajah Li Qian. Ia tahu bahwa situasinya mungkin sudah mencapai titik yang agak serius, jadi ia tidak ragu lagi dan segera berkomunikasi dengan susunan pemanggil. Saat lingkaran pemanggilan menyala, sesaat kemudian muncullah sesosok. Itu adalah seorang pribadi, seorang pria muda dengan ciri-ciri yang jelas, perawakan yang tinggi dan gagah, serta kehadiran yang heroik dan mendominasi. Dia memiliki rambut hijau yang tergerai. Orang ini tak lain adalah satu-satunya binatang peliharaan legendaris milik Direktur Hu Changtian, pohon Fusang 9 naga. Profesor Li, apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya pohon Fusang 9 naga. Dia menatap Li Qian dengan penuh rasa hormat. Yang terakhir tidak terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, evolusinya selesai di bawah bimbingan Li Qian. Segera lepaskan skill Super Ancient Blessing. Li Qian menunjuk ke tengah arena evolusi dan memberi perintah. Pohon Fusang 9 naga mengangguk. Dalam sekejap mata, ia menampakkan wujud aslinya, pohon kembang sepatu yang tinggi dengan 9 naga. Setelah menampakkan wujud aslinya, dahan-dahan pohon Fusang 9 naga bergoyang, menyebarkan hujan cahaya bintang. Menatap Tuan Tua Qin Hu yang sepenuhnya diselimuti cahaya bintang, alis Li Qian tidak mengendur. Sekarang, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Apakah lelaki tua itu dapat menyelesaikan transformasinya sekarang tergantung padanya. Tidak seorang pun dapat membantu atau terlibat. Tatapan Li Qian terpaku, energi mentalnya terus menyebar saat dia mengamati. Pada satu titik, raut kegembiraan tiba-tiba muncul di wajahnya. Li Qian, bagaimana keadaanmu? Direktur Hu Changtian, yang berdiri di dekatnya, memperhatikan perubahan ekspresi Li Qian dan langsung bertanya. Li Qian tersenyum dan menjawab, vitalitas Tuan Tua Qin Hu sedang bertransformasi dan melonjak. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, evolusi ini seharusnya berhasil. Hebat! Mendengar ini, wajah Direktur Hu Changtian langsung berseri-seri karena gembira. Dia tahu persis situasi seperti apa yang dialami Tuan Tua Qin Hu. Jika seseorang dalam kondisi parah seperti itu dapat berevolusi, bagaimana dengan profesor, pensiunan, lainnya? Perlu dicatat bahwa di antara 8 guru besar, ada beberapa penjinak binatang seperti kakek Qin Hu. Jika mereka semua dapat menyelesaikan transformasi mereka dan kembali, itu akan sangat berarti bukan hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi sekolah. Satu-satunya penyesalan adalah, saat ini, evolusi ini hanya tersedia hingga tingkat ke-8 dan ke-9 Roh Kudus. Tingkat yang lebih rendah belum tersedia. Di bawah tatapan gembira Direktur Hu Changtian, setelah sekitar setengah jam, cahaya evolusi yang tersebar mulai berangsur-angsur surut. Akhirnya, semua cahaya evolusi ini menyatu menjadi satu sosok. Sosok itu adalah seorang pria parubaya, yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Alis tebal, mata besar, dan fisik kekar. Dia memiliki ketabahan alami seperti prajurit. Guru Qin, kata Li Qian sambil tersenyum sambil menatap pria parubaya itu.
Setelah menyelesaikan evolusinya, tubuhnya telah mengalami transformasi dari dalam keluar, dan ia telah kembali ke masa mudanya. Qin Hu mengamati dirinya sendiri. Dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Hahaha, bagus, hebat sekali. Dia tertawa terbahak-bahak, tanpa segera menanggapi Li Qian. Yang terakhir bisa memahami hal ini. Setelah mengalami cacat selama bertahun-tahun, perubahan mendadak dan kesempatan hidup baru bisa sangat mengharukan, dan wajar saja jika merasa kewalahan dan tidak mampu mengendalikan emosi. Melihat ini, Direktur Hu Changtian tersenyum dan bertanya, Guru Qin, bagaimana perasaan Anda? Qin Hu melirik Direktur Hu Changtian, lalu memfokuskan pandangannya pada Li Qian. Bagus, sangat bagus, luar biasa. Lepaskan sangkar itu dan terlahir kembali. Matanya penuh rasa terima kasih. Profesor Li, terima kasih. Li Qian tidak mengambil pujian atas hal itu, tetapi mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Guru Qin, Anda telah mengabdikan sebagian besar hidup Anda untuk kebaikan umat manusia. Anda pantas mendapatkannya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas panjang. Sejujurnya, saat Guru Qin berevolusi, dia merasakan beban berat di pundaknya sepanjang waktu. Sekarang, evolusinya akhirnya telah selesai tanpa insiden besar apapun, dan beban berat telah terangkat dari hatinya. Ketiganya kemudian mengobrol sebentar. Ketika merasa waktunya sudah tepat, Profesor Qin Hu tiba-tiba berbicara, ngomong-ngomong, Profesor Li, ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda. Ini adalah sesuatu yang secara pribadi diinstruksikan oleh kepala sekolah Xia untuk saya lakukan. Lanjutnya tanpa henti. Mata Li Qian sedikit menyipit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa ekspresi Guru Qin Hu sangat serius saat mengatakan ini. Dia bertanya, apa itu? Beginilah kejadiannya. Kemudian, setelah sekitar 2 atau 3 menit, Guru Qin Hu menceritakan keseluruhan cerita, dari awal hingga akhir. Baiklah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Li Qian hanya bisa menghela napas setelah mendengarkan penjelasan Guru Qin Hu. Sekilas kecurigaan muncul di matanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, Guru Qin, maksudku, bagaimana jika evolusi ini gagal? Jika evolusiku gagal, akan ada yang lain. Setelah aku, akan ada orang lain, bernama Lu Hailu, yang juga seorang guru di Universitas Penjinak Binatang Songhai kami. Guru Qin Hu berkata, untuk melaksanakan rencana ini, Anda harus memiliki orang yang benar-benar dapat diandalkan. Yang lainnya adalah pertimbangan sekunder. Baiklah, saya mengerti, kata Li Qian. Tanpa ragu, dia mengeluarkan bola penjinak binatang. Setelah menyelesaikan evolusinya, Qin Hu pada hakikat bukan lagi seorang penjinak binatang semata-mata manusia. Sebaliknya, dia adalah manusia dari ras khusus. Sama seperti Fei Yue, Wu Yu, dan Mo Ziyu, secara teori, mereka dapat dikontrak oleh orang lain. Karena dapat dikontrak oleh seseorang, tentu saja tidak ada masalah dalam memasukkannya ke dalam bola penjinak binatang. Dengan kilatan cahaya merah, seperti yang diharapkan Li Qian, Guru Qin Hu langsung diserap ke dalam bola penjinak binatang. Setelah membawa Guru Qin Hu ke dalam bola penjinak binatang, Li Qian tidak membuang waktu dan segera mengeluarkan sebotol ramuan energi mental dan meminumnya. Setelah energi mentalnya hampir terisi penuh, dia sekali lagi mengirimkan suaranya kepada Direktur Hu Changtian, bersiap untuk memulai evolusi berikutnya. Orang yang datang kali ini tidak lain adalah Lu Hailu, yang telah disebutkan oleh Guru Qin Hu sebelumnya. Seorang wanita tua dengan rambut putih lebat. Begitu nenek Lu Hailu memasuki formasi dalam formasi, dia tidak sabar untuk bertanya, Profesor Li, apa yang terjadi pada Pak Tua Qin? Apakah evolusinya telah selesai? Melihat kecemasan dan kekhawatiran di wajah nenek Lu Hailu, Li Qian merasa ragu. Anda pasti nenek Lu. Permisi, siapa Anda dan Guru Qin? Dia selalu merasa bahwa hubungan antara keduanya, seorang pria tua yang lemah dan seorang wanita tua berambut putih, agak tidak biasa. Baiklah, kami berteman baik. Nenek Lu Hailu terbatuk ringan 2 kali. Mendengar ini, Li Qian langsung mengerti. Mereka berdua kemungkinan besar sedang menjalin asmara di kala senja. Setelah menebak hubungan antara keduanya, Li Qian terkekeh, Nenek Lu, jangan khawatir, semuanya berjalan lancar, dan kami berjalan sesuai rencana. Menurut Guru Qin Hu, wanita tua ini, Lu Hailu, juga merupakan peserta proyek tersebut. Tentu saja tidak perlu menyembunyikan apapun. Ia menatap nenek Lu Hailu dan melanjutkan, Guru Qin telah berhasil menyelesaikan evolusinya. Kalian berdua masih punya banyak waktu. Nenek Lu Hailu sedikit tersipu saat mendengar kata-kata Li Qian yang jelas-jelas itu. Evolusi kemudian berlanjut. Mungkin terinspirasi oleh evolusi sukses Guru Qin Hu, bagian selanjutnya, yaitu evolusi nenek Lu Hailu, berjalan cukup lancar. Tak lama kemudian, dia pun menyelesaikan evolusinya. Penampilannya, seperti Guru Qin Hu, telah kembali ke masa mudanya, tampak berusia sekitar 30 atau 40 tahun. Tampaknya dia dan Guru Qin Hu cukup cocok. Tentu saja, alasan mengapa hal itu dapat diselesaikan dengan lancar juga terkait dengan fakta bahwa nenek Lu Hailu berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada Guru Qin Hu. Setelah menyelesaikan evolusi, Li Qian masih tidak membiarkan nenek Lu Hailu pergi. Sebaliknya, dia seperti Guru Qin Hu. Ditambahkan ke Beast Taming Ball.
Segera setelah itu, ia berganti ke formasi evolusi dan terus memimpinnya. Demikian pula, satu demi satu, mereka berevolusi, dan Li Qian hampir tidak pernah meninggalkan formasi di dalam formasi. Jika energi mental Anda terkuras, minumlah ramuan energi mental untuk memulihkan diri. Jika Anda tidak dapat pulih, duduklah bersila dan bermeditasilah di dalam formasi untuk beristirahat. Dengan demikian, 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah 3 hari 3 malam bekerja keras, Li Qian telah berhasil mengembangkan 11 Titan Sudo legendaris. Efisiensinya cukup tinggi. Terlebih lagi, berkat bantuan pohon fusang 9 naga milik sutradara Hu Changtian, tidak satu pun dari 11 evolusi yang gagal. Saat ini, Li Qian menjadi tuan rumah evolusi ke-12. Juga seorang guru pensiunan dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, ini adalah guru ketiga dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai, setelah guru Qin Hu dan nenek Lu Hailu. Tidak seperti guru Qin Hu dan nenek Lu Hailu, kondisinya jauh lebih baik. Meski sudah tua, dia tidak merasa dirinya tua dan ringkih. Dia tampak bersemangat dan cukup sehat. Akhirnya, seperti yang diharapkan, ia menyelesaikan evolusinya, berubah menjadi raksasa Titan yang tingginya lebih dari 70 meter. Li Qian dapat merasakan bahwa setelah menyelesaikan evolusinya, vitalitasnya jauh lebih kuat daripada guru Qin Hu dan nenek Lu Hailu. Ini mungkin juga terkait dengan hewan peliharaan yang menyatu. Dia menyatu dengan Raja Rusa Hutan yang tingkat kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 Roh Kudus. Hewan peliharaan dengan atribut kayu memiliki keuntungan yang lebih jelas dalam hal vitalitas. Selamat, Guru Kai. Melihat Guru Kai Yuanming dari Universitas Penjinak Binatang Zonghai telah menyelesaikan evolusinya, Li Qian menatapnya dan mengucapkan selamat dengan tulus. Terima kasih, Profesor Li. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan seperti itu. Saat cahaya evolusi benar-benar meredup, Kai Yuanming, yang telah berevolusi menjadi Titan, menampakkan wujud aslinya. Dia menatap Li Qian dengan ekspresi rumit di matanya, karena kamu tidak tahu bagaimana membalas budiku, lebih baik kamu tidak membalas budiku sama sekali. Sambil berbicara, dia mengepalkan salah satu tangannya yang besar menjadi tinju besar dan membantingnya dengan keras. Sasarannya jelas tengkorak Li Qian. Jika tinju sebesar bak truk itu benar-benar mengenainya, dengan kekuatan Kai Yuanming saat ini, Li Qian pasti sudah mati, tidak ada lagi peluang untuk bertahan hidup. Menghadapi serangan mengerikan Kai Yuanming, yang merupakan pengkhianatan terhadap kebaikan, Li Qian tampak tertegun dan tidak bergerak. Dia berdiri di sana, tertegun, tanpa bereaksi sama sekali. Tepat saat tatapan mata Kai Yuanming mengeras dan senyum sinis mengembang di sudut mulutnya, mengira ia akan menyerang dengan sukses, serangkaian kejadian tak terduga terjadi. Tinju lain, yang besarnya hampir sama dengan tinjunya, menghantam keluar dari kehampaan dan menghantam tinjunya dengan tepat. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, menghasilkan bunyi gedebuk yang keras. Saat berikutnya, tepat di depan Li Qian, seorang raksasa Titan, juga setinggi 70 atau 80 meter, perlahan berdiri. Titan ini tidak lain adalah Guru Qin Hu. Kai Yuanming, hah, ternyata kau. Qin Hu menatap Kai Yuanming dengan tatapan tak berdaya. Ya, awalnya, ketika pihak administrasi sekolah mengidentifikasimu sebagai tersangka, aku sama sekali tidak percaya. Di sisi lain, tak jauh dari sana, sosok Guru Lu Hailu juga muncul, suaranya dipenuhi kebingungan, kenapa? Aku benar-benar ingin tahu, kenapa? Kau telah melalui begitu banyak pertempuran dan memberikan kontribusi besar bagi seluruh Federasi Xia Timur. Kau bisa saja menjalani kehidupan yang gemilang sebagai pahlawan. Mengapa kau mengkhianati kami dan menjadi mata-mata untuk sebuah sekte? Guru Lu Hailu menatap tajam ke arah Kai Yuanming, tatapannya setajam dua pedang. Bersambung.